Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Kemungkinan. Semoga aja karena itu. Akhi Sugi bisa naik sini nggak? Sebentar aja. Akhi bisa kesini nggak? Terkait dengan yang tadi, kok tiba-tiba bagus gitu? Hah? Kok bisa? Aku jadi Herman, apakah karena apa namanya itu? Akhi, Assalamualaikum Akhi. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhi, itu kan ada alat tuh yang Starlink kan di atas tuh. Terus apa Ya. itu? Booster ya? Itu antenanya yang di atas kan. Terus Yang di reset yang di bawah, itu kan ada lubang kecil itu dicolok itu pakai apa yang untuk buka kartu HP itu kan bisa itu Akhi. iya maksudku itu apakah harus di luar gitu? Enggak, saya di dalam punya saya. Oh, tapi kok pas aku keluarkan dari sini di depan kok tiba-tiba bagus? Iya, Aneh juga. iya. Itu enggak masalah sih orang dia apa namanya ya. Dia itu kan pakai kabel dia. Jadi enggak ada masalah mau diletakkan di mana sebenarnya. Tapi pas aku keluarkan itu bagus dia jadinya. Nah, berarti ada yang keteko atau gimana itu paling. Oh gitu, itu ngaruh juga Ya. kan itu. Ya pengaruh lah. Kalau kabelnya tertekuk mungkin udah mendekati putus ya bisa jadi sih. Tapi mungkin Starlinknya berbeda ya. Akhi Gen 2 ya. Kayaknya sih, mudah-mudahan karena Yang itu ya teman-teman. masih ada tonggaknya itu kan. Dia ini, iya betul. Oh, kalau punya saya kan Gen 3 yang udah nggak pakai tonggak. Kalau punya Akhi itu kan bisa gerak sendiri dia. Iya betul, benar. Kalau punya saya udah yang generasi berikutnya nggak perlu digerak-gerakin. Oh, Langsung iya. ada apa namanya routernya gitu. Kalau yang awal tuh belum ada routernya dia. Oh, ya deh mudah-mudahan Akhi, makasih ya Akhi ya. Ya itu gara-gara kabelnya aja itu. Masalah kabel mungkin tertekuk atau kurang nok lah istilahnya. Iya, semoga aja deh. Mudah-mudahan karena itu. Lanjut Akhi. Oke, baik. Yuk, Baik Akhi, assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kali kalau kayak gini kan bagus kalau kayak gini. Iya toh? Aman banget, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan karena pindah keluar sih. Jangan sampai hanya kebetulan aja ya kan ya. Allahu Akbar. Ya ini lancar, YouTube-nya juga bagus teman-teman. Oke sahabat-sahabat sekalian, pada siang hari ini menjelang sore, udah hampir asar lagi. Telat gara-gara ribut dengan Starlink, dan hanya karena sepele. Padahal orang udah naik di lantai atas, di atas lantai 2 ini. Anak-anak bolak-balik ku buat ya kan ya. Ternyata nggak ada bagus-bagusnya. Pas aku pindahin keluar situ langsung bagus, mantap kali. Tema kita pada sore siang hari ini terkait dengan gelar penyesat. Nah, apa sih gelar penyesat? Assalamualaikum. Waalaikum. Iya, silakan Bang, dari Katolik Protestan. Saya Muslim, Bang. Iya, Saya Muslim. mau ceramah. Gatal pantat, gatal mulut kok nggak naik. Gatal. Pokoknya harus tampil gitu. Saya tahu sejarah Islam cuma siapa yang mengangkat si Muhammad tadi. Gelar penyesat Dia dulu, adalah gelar orang pintar yang tahu baca. penyesat, Ya. gelar penyesat yang kita bahas di Muhammad sini. itu di belakangnya adalah tahu baca tulis. Ya, Muhammad itu tahu. Gelar penyesat itu apa? Habis itu siapa yang menjadi pengikut si penyesat ini?
Itu. Ah, gila aja lu terus. Bahas-bahas Islam tanpa ilmu. Ayo teman-teman, keren kali jaringan gua. Ayo pendeta semua, pastor semua naik ke sini, kita diskusi. Tema kita terkait masalah gelar si penyesat. Apa sih gelar penyesat itu? Kalau di Islam kan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Gelar penyesat kalau di Islam itu adalah setan alias iblis. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kenapa Allah menegaskan dalam Islam makanlah makanan yang baik, yang halal, yang ada di bumi? Ya, ternyata iblis datang merusak manusia, menyesatkan manusia melalui makanan, melalui perut. Adam jatuh melalui makanan. Nah sekarang siapakah yang menjadi utusan yang menghalalkan semua makanan? Utusan Tuhan pencipta langit dan bumi atau utusan setan? Ya toh? Ini dalil. Dalilnya sangat jelas. Al-Quran jelas bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan anak keturunan Adam, Allah mengatakan, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang baik dan yang halal yang ada di atas muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagimu, ya, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi jelas bagi kita bahwasanya iblis merusak manusia, merusak Adam dan keturunan Adam melalui tawar-menawar makanan. Nah, utusan Tuhan apakah mengajarkan memakan semua makanan atau utusan iblis yang mengajarkan itu? Untuk itu kita minta saudara kami, kita Kristen, untuk naik ke sini menjelaskan, setahu Anda gelar penyesat yang akan menyesatkan keturunan Adam itu apa? Apakah sallallahu alaihi wasallam? Apakah alaihi salam? Atau apa gelar penyesat itu? Ayo silakan naik. Orang bilang berat kali itu bang. Ya nggak usah, nggak urus. Mau berat mau tidak, yang jelas kita harus buktikan kepada mereka bahwa iblis itu menyesatkan manusia melalui makanan. Agama mana yang menghalalkan semua makanan? Semangat, semangat siang. Semangat siang. Semangat. Ini semangat. Semangat siang. Selamat siang. Ya, dari Halo, Kristen. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Siang juga. Selamat siang. Boleh kenalan, abang siapa namanya abang? Saya namanya Martin Mengkendek Laobela Polok Mudi Martin. Keke Asu Bolong. Itu nama lengkapnya. Martin Mengkondok Laobela Polok Muna Keke Asu Bolong. Ning. Pelan-pelan abang. Ayo naik lagi kembali kalau onten. Gak usah terlalu panjang nama saya. Masalahnya dia kayak surat kabar. Kau bingung nanti. Halo, selamat siang. Iya, siang. Silakan buka kamera saudaraku kalau Anda adalah Kristen. Silakan. Ya, Silakan. Halo, Ani. Semangat siang. Ih, keren jaringanku, keren. Wih, keren kali tuh ya. Wih.
kenapa diturunkan? Kenapa menurunkan dirimu, Anna? Apalagi ini, Kristen Nabi Edis. Nah, halo, semangat siang. Halo. Ayolah teman-teman, jangan habiskan waktuku. Ayolah, naik yang oten aja naik. Halo. Semangat siang. Semangat siang, Bang. Halo. Halo. Walah. Iya, pria ganteng. Dari agama mana abang ini? Katolik Protestan, Bang? Katolik Protestan. Eh. Bau babi. Napasmu bau babi. Buktinya Anda adalah kucing. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Tema kita gampang, mudah dicerna. Apa gelar si penyesat? Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang. Katolik Protestan? Islam bang. Mau ceramah? Halo saudara Kristen Nabi Edis. Halo. Halo. Oke. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi terkait dengan tema sederhana ini. Silakan. Halo. Ya, halo Juma. Halo juga Bang. Silakan buka kamera Bang. Kenapa Juma ini sibuk terus bahas agama Kristen Juma? Iblis harus kita buka kedoknya Bang, supaya jangan nipu manusia. Silakan buka kamera, kita bahas. Silakan. Iblisnya siapa? Iya, makanya kita bahas supaya ketahuan siapa yang iblis kan gitu abangku. Buka kamera yuk. Iblis tahu Buka- Juma itu iblisnya. Buka kamera dulu Bang. Yuk. Ayo Bang. Buka kameranya. Halo. Halo juga. Waalaikum. Iya. Masih di mana? Baik. Udah pandai dia. Iya. Gimana Bang? Iya. Dirimu kawannya gimana? Saudara talent sekeren. Gimana? Apa? Kau cakap apa tadi? Kenapa? Itu sama siapa? Lagi sama teman ceweknya. Ya teman saya ini mau bertanya sama Abang tapi malu dia. Apa agamanya apa dia? Katolik. Kristen. Oh. Iya. Oke, gimana? Mohon maaf ya Bang, sebelumnya teman-teman saya cakap ini maaf. Kenapa ada apa itu? Kenapa ada itu? Gak enak saya kalau gitu Bang. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, ini diskusi. Yang penting tujuannya adalah untuk ilmu, bukan untuk menghujat. Silakan aja. Kenapa ada Yesus gitu katanya Bang, teman saya. Kenapa ada Yesus? Nah itu kata teman saya ini. Tapi temannya Kristen kan? Ini apa nih?
Nggak tahu dia. Bertanya. Kenapa ada Yesus? Nah itu bang. Nah, ini pertanyaan berat ini. Ah ya itu saya juga berat, nggak tahu juga. Soalnya saya Islam. Iya, itu dia masalahnya. Coba temannya yang Kristen. Kenapa ada Yesus? Sebenarnya Yesus itu adalah tokoh yang diajarkan oleh orang-orang Roma Yunani untuk menggantikan dewa mereka. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di KPR 17 nomor 23. Jadi orang-orang Athena itu yang tadinya menyembah kepada dewa Agnostos Theos, itu setelahnya Paulus datang memperkenalkan yang namanya Yesus ini kepada orang-orang Athena, pada orang-orang Yunani. Sehingga setelah Paulus memperkenalkan Yesus, mereka tidak lagi menyembah dewa mereka, mereka beralih menyembah kepada Yesus. Padahal akar permasalahan adalah ketika Yesus ini kita kaji lebih jauh, ternyata Yesus itu tadinya adalah Yesua, orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sudah punya Tuhan, bukan Yesua namanya. Iya bang. Jadi Yesus hanya Tuhan bagi orang-orang Yunani, tapi bukan Tuhan bagi orang Yahudi. Nah, orang Yunani ini setelah mendapatkan pelajaran dari orang Farisi, ahli Taurat, dalam hal ini Paulus, mereka tidak ingin menyembah Yesus sendiri, maka menyebar ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke Indonesia. Nah, lahirlah keturunan-keturunan penyembah Yesus tadi, gitu, yang adalah dewa orang Yunani. Begitu deh. Oke, terima kasih bang. Apa Oke. itu nasihatnya? Apa masukannya? Jawaban iya. Jawabannya terima kasih bang. Temannya kenapa nggak mau ini? Malu dia bang. Malu dia. Ya malu, orangnya juga malu. Ini di Medan ya? Enggak bang, saya di Surabaya. tahu bang. Di Kalimantan ini. Oh, Kalimantan. Iya. Oke. Kita naikkan saudara kita yang Kristen yang lain. Oke. Apakah Suma? Nah, ini dia bang. Iya, oke. Siap. Iya, Bang. Dracula. Apakah kau ikut Allah dongeng? Kau ikut bisa? Allah dongeng? Kok bisa dongeng, Bang? Jangan menghujat dong. Iya, gimana, Dek? Katolik ya? Kristen bang. Kristen. Masih sering ke gereja? Saya Kristennya gimana bang ya, kayak jarang mempelajari juga. Intinya ikut-ikut aja sebenarnya. Iya. Orang tua jauh, berarti tidak tinggal sama orang tua. Sekarang lagi merantau abang. Oh, siap. Sering dengarkan dialog debat lintas agama? Ya, memang sering nonton juga sih sama Bang Suma, kayak pikir benar juga, iya juga. Jadi saya kadang mau gimana? Orang mana? Orang Sulawesi ya? Sulawesi bang. Iya. Dialeknya ujung-ujungnya kelihatan Sulawesinya. Samanya kita. Saya di Makassar, Bugis Makassar saya. Saya belum mbak bang. Sudah ngandre belum bang? Sudah ngandre, sudah. Alhamdulillah. Tapi kok Bulukumba bisa Kristen ya? Kenapa bang? Orang Bulukumba kok bisa Kristen? Karena orang tua? Ada keluarga orang Toraja. Oh, iya. Biasanya sih begitu memang. Iya bang. Iya. Jadi gimana? Kita mau lanjut diskusi atau gimana ini? Kalau misalnya mau diskusi bang, saya juga kurang data, cuman kayak sering mendengar aja kayak orang yang naik kayak sebenarnya sulit mengakui apa gimana ya. Kalau saya pikir sendiri benar juga begitu. Iya, karena sejatinya Yesus itu kan juru selamat kan, benar nggak? Nah, Juru selamat itu bahasa
Ibrani kan shalom. Kalau dalam bahasa Islam itu kan salam. Salam itu akar kata dari Islam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Makanya prosesi ibadah yang dipraktekkan Yesus itu sama seperti Islam. Syahadat, sholat, puasa, sunat, tahajud juga Yesus itu. Ibadah juga dia sama seperti umat Islam. Sementara Yesus ditolak di tengah-tengah kaumnya, lalu dia mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus juga mengatakan apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kan begitu. Nah, satu hal yang menyakitkan sebenarnya kalau teman-teman kita Kristen itu mau menyadari, mereka membenci Nabi Muhammad, membenci Allah. Kayak tadi yang barusan naik, ya kan? Itu benci terhadap pencipta langit dan bumi. Nah sekarang permasalahannya adalah, oke, mari kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus, Islam percaya kepada Yesus, Kristen percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus sebelum dia terangkat ke langit? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Kristus. Ini orang Kristen harus tahu ini. Orang Kristen harus paham itu. Bahwa gelar penyesat setelah dia bukan Nabi Muhammad, tetapi Kristus. Nah sekarang kalau kita ingin jujur-jujuran, agama mana antara Islam dan Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Kan Kristen kan? Berarti Kristen ini terjebak oleh penyesat yang Yesus nubuatkan, yang Yesus ramalkan. Nubuat itu kan ramalan. Yesus berkata kepada orang Yahudi, Islam gak ada di situ. Orang Kristen gak ada di situ. Yesus hanya bersama dengan kelompok Yahudi. Apa kata Yesus kepada kelompok Yahudi? Waspadalah kepada penyesat, planos. Planos itu dalam bahasa Yunani artinya boleh iblis, boleh pembohong, boleh penipu, boleh penyesat. Waspadalah kepada planos yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Berarti iblisnya datang dalam nama Yesus Kristus. Nah sekarang saudara kita Kristen ke gereja menyembah siapa? Menyembah Yesus Kristus. Berarti menyembah siapa? Menurut Yesus yang asli, orang Kristen ini menyembah siapa? Ia menyembah, boleh dibilang menyembah penyesat itu. Gelarnya maksudku, gelarnya kan Kristus. Memakai nama Yesus berarti kan nama lengkapnya Yesus Kristus, bukan? Iya kan? Jadi contoh misalnya ya, orang Yahudi diperintahkan di Bilangan di Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabat, hari Sabtu, bunuhlah dia. Itu diperintahkan. Saking kuatnya orang Yahudi memelihara hari Sabtu untuk ibadah. Faktanya sampai hari ini orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu kan? Tiba-tiba ada yang beribadah memakai nama Yesus tapi hari Minggu. Hari Minggu itu dalam bahasa Yunani disebut Kyriaki. Kyriaki itu artinya apa? Hari pesta penyembahan dewa matahari. Itu hari Minggu. Makanya bahasa Inggrisnya apa? Sunday, hari matahari. Jadi orang ke gereja hari Minggu, hari matahari, menyembah kepada siapa? Ya, menyembah kepada Agnostos Theos dalam nama Yesus. Ada nggak Yesus disembah pada zamannya? Nggak ada. Orang-orang masuk ke rumah ibadah menyembah Yesus, ada nggak ada. Nanti setelah muncul pengikut Kristus di luar Yahudi, baru ada istilah menyembah Yesus itu, menuhankan Yesus, mengibadahi Yesus dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat KPR 2 nomor 36, Tuhannya Yahudi nih, yang di langit, yang di surga, itu menjadikan, melantik Yesus menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus dilantik menjadi Tuhan? Untuk orang-orang jahat. Jadi kalau ada hari ini yang menyembah Yesus, berarti mereka adalah orang jahat. Karena Yesus itu pancingan Tuhan untuk memilah,
mana hambaku yang menyembahku dan mana hambaku yang menyembah selain daripada aku. Maka Tuhan membuat sembahan baru di sampingnya. Siapa itu? Yesus. Kalau Al-Quran kami jelas, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Tuhan menciptakan keadaan di mana sudah ada manusia pantas menjadi ke neraka dan ada manusia yang pantas ke surga. Kenapa? Karena yang pantas ke neraka ini sudah tahu Yesus itu manusia, anak orang, tapi dituhankan, maka mereka pantas ke neraka. Itulah makanya Yesus menasihati agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu menurut Yesus. Matius 24, nomor 4, nomor 5, 23 sampai nomor 26. Saya kira begitu deh, silakan. Jadi menurut Bang Suma, Paulus itu bagaimana Bang? Paulus itu sudah dinubuatkan sendiri oleh Yesus sebagai nabi palsu, sebagai pemimpi palsu, pengajar palsu. Di mana Yesus katakan itu? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai data nomor 23. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Nah, Berarti silakan. orang jahat lah Bang ya, kalau bisa disebut orang jahat. Iyalah, 2 kali lebih jahat pengikutnya. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Malah dia disebut oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 sebagai pembinasa keji. Kenapa dia pembinasa keji? Karena Paulus itu, kalau kita lihat di 1 Korintus 1:19, dia mematikan akal pengikutnya. Bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan oleh Paulus. Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus, dia mematikan akal manusia, bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan oleh dia demi untuk mengajak manusia kepada Kristus, sembahan dia, Tuhan dia. Tuh. Makanya orang sedunia, orang Kristen berbondong-bondong menyembah Yesus kan? Nah, sekarang saya tanya adek ini. Jadi rata-rata Tunggu, adek ini saya tanya dulu. Sepengetahuan adek ini orang Yahudi menyembah siapa? Menyembah Yesus atau bukan? Yesus. Hah? Orang Yahudi menyembah Yesus? Mana ada, Dek? Paulus. Bukan. Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Yod-Heh-Vav-He, pencipta langit dan bumi. Tidak ada menyembah Yesus. Hanya orang Kristen menyembah Yesus karena mengikuti Paulus, gitu. Berarti kebanyakan ngikuti ajarannya Paulus, tapi menyembah Yesus, berarti begitu? Nah, itu betul sekali. Benar sekali. Mengatasnamakan Yesus, tapi sebenarnya yang mereka ikuti adalah Paulus. Betul. Memakai namaku. Saya dengar Bang, dibilangnya Paulus orang baik, begitu. Ya, baiknya mungkin karena dia rela mati kali, dipenggal demi untuk mengajarkan agama Kristen. Tapi kalau dibilang baik, Yesus menyebutnya sebagai pembinasa. Yesus menyebutnya sebagai nabi palsu. Jadi pengikutnya menyebutnya baik, tapi Yesus menyebutnya sebagai pembinasa keji. Gitu. Sama saya juga pernah dengar tuh Bang, kalau misalnya kamu hidup ada di penyaliban itu, kira-kira kamu akan menolong atau tidak? Jawabannya? Ketika saya menjawab menolong, berarti dosa saya tidak ditebus. Pada saat menolong dosa nggak ditebus. Pada saat ikut membantu membunuh, Anda juga masuk neraka karena membunuh orang benar. Jadi serba salah. Padahal kita kan menyembah Yesus, kan orang baik. Iya. Masa kita relakan aja mati kan? Iya. Harus jadi pahlawan. Ditolong. Ya, kan? Salah juga. Apalagi kita orang Bugis. Orang Bugis itu kalau lihat penganiayaan pasti dia jadi pahlawan, kan begitu. Apalagi orang Bulukumba ini kawe. Hati-hati kau bosku.
Orang Bulukumba, orang berani, Pulau Tulung. Hah, masih mau aku datang besok. Tiba-tiba Yesus orang baik mau dibunuh di depan matanya. Nasa mina tarik goloknya. Mau kemana kau? Siapa yang mau ganggu Yesus? Nah, itulah makanya kami bilang, andai saja umat Islam itu sesama Yesus, maka tidak akan ada manusia satupun yang akan berani menyentuh Yesus, karena kami akan mati mempertaruhkan nyawa demi untuk melindungi Yesus itu. Tapi sebaliknya, andai saja Kristen hidup sesama Yesus, bukan tentara Romawi yang bunuh Yesus, Kristen. Karena tentara Romawi bunuh Yesus itu tidak ada kemudian misinya. Orang Romawi membunuh Yesus itu tidak ada kepentingan. Tetapi orang Kristen kepentingannya apa? Baru-baru rampok orang, curi, memperkosa dan seterusnya. Mau ditebus dosa-dosa itu, jangan nasa dia duluan membunuh. Gajang Yesus, bunuh Yesus. Siapa pekerjaan itu? Ya orang Kristen lah pasti. Karena mau dosanya ditebus. Betul tidak? Ya iya dong. Anas saminja tidak diragukan Mia. Pasti itu pelaku utamanya Kristen. Allahu Akbar. Saya kira begitu Dinda. Ada lagi? Jadi orang tua di mana? Di Toraja. Bulukumba. Oh di Bulukumba. Iya. Orang Toraja sampai ke Bulukumba. Bisa-bisa juga ikut ya. Kalau Tapi saya coba, sering, ya silakan. lihat-lihat juga kayak Bang Suma sama Mikana, Edis. Jadi saya bingung nih, apa ini? Iya. Terlalu banyak pelajaran lah. Kalau dari Ibu Mikana bawanya siapa? Yesua, siapakah? Iya, Yesua lagi, mak garambang lagi dia tuh, tukang garambang dia tuh. Jadi ada berapa sebenarnya nih? Jadi Yesus itu sebenarnya namanya adalah Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Yunani Isaus, dalam bahasa Inggris Jesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus. Sebenarnya itu bicara satu oknum. Itu makanya aku bilang itu Mikan Mak Garambang, karena dia sandarkan Tuhannya Yahudi bernama Yesua. Mana ada orang Yahudi menyembah Yesua? Dia bikin sendiri konsepnya. Berarti Begitulah. masalah generasi dong. Iya, masalah generasi. Generasi rusak. Hancur sudah. Belum lagi sekarang dia pakai jilbab. Padahal di kitabnya itu hanya ada perintah bertudung, tutup kepala doang. Ya, begitulah. Itulah hasil. Kalau saya pikir-pikir Bang, kayak pakai emang dipikir, makanya saya bilang ada benarnya juga. Kita tidak bisa membantu orang, datanya ada, yang terjadi itu, yang tercatat ada. Iya. Ya sudah, nanti kapan syahadatnya? Sekarang aja bang. Belajar dulu. Karena di Islam itu berat. Kita harus tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Bukan hanya hati yang tunduk, tetapi fisik juga. Sementara angin kencang, tiba waktu sholat, kapal oleng harus tetap sholat. Ya toh? Itulah Islam. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Kalau baring juga sudah tidak bisa sholat, diam hati saja. Kalau dalam hati juga sudah. Mau ombak, mau apapun tetap sholat mereka. Alhamdulillah. Itulah ketaatan. Karena mereka sadar Tuhan itu menyaksikan. Tidak ada tempat di alam ini untuk sembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat. Nah itu pernah saya diskusi dengan teman kami Kristen. Dia bilang juga Yesus juga maha melihat. Saya minta dalilnya, ndak ada. Cuman dia bilang karena pingin sekali Yesus menjadi Tuhan, maha melihat juga, minta dalilnya, nggak ada Bang Suma. Lah terus kenapa kau mengimaninya maha melihat? Ya karena dia Tuhan. Oh ndak begitu. Orang bertuhan itu pakai akal, bukan dogma doktrin. Kalau cuma doktrin, kancing baju juga bisa kau tuhankan.
Habis kancing bajunya tidak berdaya, ya bilang lagi, itu karena dia 100% kancing baju, tetapi di balik itu dia juga adalah 100% Tuhan. Nah, itu akal-akalan itu. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus ngantuk? Kenapa Yesus ketakutan? Ya karena 100% manusia. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Mana ketuhanannya? Yaitu dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aduh, parah itu. Asal akal-akalan saja. Yesus sama Isa sama bang. Pada prinsipnya itu berbicara satu oknum itu, cuman beda pengajaran melalui berdasarkan Kristen beda, Islam beda. Nah, siapa yang benar? Kalau Kristen sumbernya adalah orang-orang yang tidak dikenal, kesaksian orang yang dikumpulkan lalu dituliskan dalam sebuah buku. Itu tentang Yesus. Tapi kalau Nabi Isa, Nabi Muhammad itu tidak mengumpulkan kesaksian orang. Dia mendapatkan wahyu dari langit. Yang maha melihat, yang menginformasikan berita gaib itu kepada beliau Nabi Muhammad. Jadi lebih akurat pencipta langit dan bumi yang maha melihat daripada kesaksian-kesaksian orang yang dikumpulkan yang tidak ditahu siapa orangnya. Coba tanya orang Kristen, siapa saksi Lukas? Pasti satupun manusia Kristen tidak bisa menjawab. Banyak gembala-gembala menyaksikan malaikat. Siapa nama gembalanya? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Jadi cuman sangkaan saja, praduga saja. Hanya pemikirannya saja. Begitu. Oke. Jangan lupa mancing mania. Oke, thank you. Oke. Nanti saya gabung lagi atau mendengarkan saja saya Bang Suwaja. Ilmu saya ini saya mendengarkan saja para Baik. teman yang naik. Baik Dinda, baik. Nanti kalau pulang ke Bulukumba saya telepon ketua pesantren di sana. Ada teman saya pimpinan pesantren. Bisa belajar Boleh ke Makassar dah bang. Boleh, silakan. Ikuti bikinin sumpek Makassar aja udah tahu di Makassar Pulau Jawa kok lagi datang. Biar nggak apa-apa. Suruh ke sini ke Makassar, kita suruh dia cuci muka pakai air kuah coto. Katanya airnya dingin katanya. Iya nggak bang? Iya betul. Air dari kulkas tapi. Ya Pak Le, Bang Suma, makasih banyak ini ini Bang Suma. Oke, Pak Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salamat. Iya, masya Allah. Gantung memang orang Bulukumba toh, teman-teman. Cakep anaknya, luar biasa. Anak Bulukumba ngelawan. Sama seperti dengan salah satu abang saya berdarah Bulukumba juga. Dia salah satu sultan yang ada di Malaysia. Ya, itu keren juga tuh. Orang Bulukumba itu top luar biasa, masya Allah. Ada juga sahabat akrab saya, ajudan pribadinya Mentan, Pak Menteri Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beliau nyimak, masya Allah. Salam sama Pak Mentan. Insya Allah ke depan ini kalau jadi kita ada urusan bisnis dengan beliau, keluarga dengan beliau. Mudah-mudahan jadi ya teman-teman ya. Doakan. Bukan Bang Suma tapi keluarga yang ada di wilayah Malili sana. Dinda Nora dan lain-lainnya boleh naik dulu. Saya mau olahraga sebentar. Mau sholat dulu, sholat. Mau menghadap dulu, naik dulu dek. Sudah ada panggilan menghadap sebentar. Oke ya, izin dulu ya teman-teman. Saya ibadah dulu sejenak. Saya lebih cepat ibadah supaya lebih cepat gabung lagi ya. Dinda Nora ya. Saya sebentar aja ya. Yuk, jangan kemana-mana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung jaringanku bagus. Keren kali jaringanku sekarang. Mantap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa namanya nih? Revi, Halo. Sebastian, Orayo, Prie, Pli. Abang Gimana, Islam Mbak Kristen Nora? abang? Saya kebetulan Islam Nasrani. Kristen. Tapi abang Ya. nggak bisa buka kamera. Gimana itu bang?
Nggak apa-apa. Nantilah. Nggak boleh yang bang, di penting aja sini dulu. peraturan harus. Bang, ini peraturan harus membuka kamera ya, nggak buka kameranya saya turunkan abang. Oh begitu ya. Oke, tunggu Iya ya. bang. Apa yang mau ditunggu bang? Abang nggak bisa buka kamera. Iya, mau dibuka ini. Apa yang mau abang buka? Abang nggak bisa buka kamera bang. Abang nggak bisa buka kamera. Bentar ya. Iya. Ya. Aduh. Tunggu dulu bentar ya. Saya buka kamera sebentar. Saya pakai apa dulu? Hijab saya. Ya, Kristen yang bisa buka kamera yang naik, yang nggak bisa buka kamera lebih bagus ditahan karena di sini kewajibannya harus buka kamera. Gitu. Bentar ya. Saya tuh tadi sampai tertidur juga sih. Lumayan lah walaupun 15 menit. Allahu Akbar. Iya, oke. Nampak ya muka ngantuk saya ya. Bentar ya. Yang naik Kristen ya, bukan Islam. Kalau Islam saya turunkan, kalau tetap minta naik saya blokir. Ya, halo, Dian. Iya, selamat sore, Mbak. Sore, silakan buka kameranya kalau Kristen, kita diskusi. Kalau saya Islam, Mbak. Oh, maaf ya Bang. Coba. Ya, halo ngapak. Ya, Assalamualaikum. agama apa Bang? Saya turunkan saya Islam. Oh, oke. Ini jaringanku udah mulai deh. Halo. Halo. Pak Ijo, agama apa? Islam juga, cuman mau bilang jangan sadis-sadis lah sama orang Islam. Islam juga, cuman mau bilang nggak betah nontonnya nanti. Kalau nggak mau nonton juga nggak masalah. Kenapa? Karena kan dari awal sudah bilang, yang Islam jangan naik, yang Islam jangan naik, yang Islam jangan naik. Terus kalian naik, terus kami bilang, halo Islam, kalian gitu. Sebenarnya simple ya, nggak mau nonton silakan. Dari awal sudah dipertegas, yang Islam jangan naik. Sampai dibilang Bang Zuma loh, merasa sudah kafir atau kufur silakan naik. Tiba-tiba Islam naik, berarti dia merasa kafir gitu loh. Tolong jangan sadis-sadis, jangan nonton nggak apa-apa. Kamu nggak nonton nggak masalah. Berarti kamu orang yang ngeyel. Terus ngapain kamu naik? Orang di sini mau diskusi, kamu pikir mau pargoy? Kalau mau pargoy itu di room pargoy sana, top up kamu. Kalau nggak top up kamu nggak akan diakui kamu di situ, nggak disebut nama kamu. Jangan begitu dong. Kalian menilai kami seolah-olah kayak kasar, kayak apa. Tapi udah dipertegas, yang Islam jangan naik. Yang Islam jangan naik. Tetap naik. Terus kau bilang jangan gitu deh. Halo Heri, agama apa? Ya, halo. Agama apa Bang? Selamat sih. Ya, agama apa? Saya di Madura, Pak. Islam, Pak. Yang Islam, teman-teman yang Islam, mohon ya teman-teman ya, biar formal ini kondusif yang Islam. Kalau tidak ada kepentingan jangan naik, kecuali ingin menggantikan narasumber
mau menggantikan Bang Zuma misalnya, biar Bang Zuma turun, Anda yang jadi narasumber. Please deh. Waduh. Halo BR. Aduh ini lah bisa open cam. Kristen ya Bang? Kamu agama apa Bang? Apa sih? Ini kan? Kenapa Bang? Kenapa penyesat? Kenapa penyesat? Halo Revi. Revi. Halo Revi. Kenapa yang tadi itu? Itulah kalau bocor apanya itu. Kalau kamu pakai beli apa pakai pengaman itu jangan terlalu bocor. Kayak gitulah kamu jadinya bocor. Assalamualaikum. Ya, dari Kristen mana, Bang? Maaf. Ya, halo. Dari Kristen mana? Kristen Barat. Silakan open kamera. Ya, silakan. Open kamera. Kita diskusi. Halo Bi. Halo Bi. Ya, halo. Gimana kabarnya Bi? Babi. Baru enak kan? Aku pula kalian aja berantem di sini. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, saya muslim tapi saya mau sampaikan nih. Menurut data yang ada, ini data lo ya, baik zaman dulu maupun sampai sekarang, yang namanya menyesatkan orang itu memang kerjaan iblis. Iblis itu memang diciptakan dan memang mempunyai peran untuk menyesatkan manusia itu. Jadi nggak bisa disangka lagi. Jadi hati-hati, waspadalah terhadap godaan iblis yang terkutuk. Makanya umat Islam itu selalu berdoa. Apa doanya, Bunda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu dia. Siapa kira-kira sasaran iblis itu? Sasaran iblis itu bukan orang kafir. Sasaran iblis itu orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah mengatakan jangan naik, saya juga naik, tapi saya bukan iblis karena saya menyampaikan data. Habis ini juga saya turun. Sekali lagi sasaran iblis itu bagi orang yang beriman. Semakin tinggi iman seseorang, iblis itu semakin kuat godaannya. Contoh, sudah mendengarkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iblis berkata, tutup kupingmu, teruskan caturmu. Tutup kupingmu, teruskan aktivitasmu. Itu kata iblis. Kan? Ini tapi itu ya, terakhir nih. Boneka tuh kapan tempatnya tuh? Iya, artinya terakhir nih. Iblis itu tidak menyasar lagi orang kafir. Ngapain iblis buang-buang tenaga? Itu korban iblis. Kalau sudah menjadi korban iblis, artinya sudah berteman sama iblis, dan iblis sudah banyak teman. Nanti endingnya mau kemana? Surga atau neraka?
neraka. Nah, itulah tugas iblis, mencari kawan biar rame nanti di neraka. Untuk itu waspadalah terhadap godaan iblis yang terkutuk. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah turun di situ aja. Ayo naik saudara. Naik teman-teman Kristen yuk. Kalau mau diskusi yuk. Di sini hanya gelar si penyesat. Siapakah yang digelari si penyesat itu? Ya, kita tahu bahwa ada penyesat-penyesat yang datang mengaku dia sebagai Kristus, yang akhirnya mereka mengikuti si Kristus ini dan mereka menggelar sebagai pengikut Kristus. Contoh seperti Dracula ini, ya, meminum darah Tuhan. Ikut Allah dong, Allah cabul. Nah kan, bilang, Ikut Allah cabul lu. inilah pengikut Kristus. Jangan diturunkan kalau dia menghujat. Naikin lagi. Turunkan, saya enggak. Saya karena udah tahu dia dari tadi itu naik aja terus. Makanya saya bilang apa? Kita kan di sini tema gelar si penyesat ya. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu. Camkanlah apa yang sudah kukatakan kepadamu, bahwa akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias, aku adalah si Kristus itu. Ya, Bang Dede, halo, selamat siang menjelang sore. Ini agama apa? Selamat sore. Agama apa, Bang? Ini saya hanya mau kasih tantangan untuk ditanya agama apa? Nora. Tidak perlu tanya agama saya. Saya hanya mau. Kalau nggak perlu ditanya agama Anda ke laut aja, karena di laut itu tidak beragama. Suruh naik pohon aja Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kasih tantangan. Saya menantang kamu minum racun maut. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka katanya. Silakan Bang Dede, tantangan apa? Begini. Agama apa dulu Bang? Agama apa dulu Bang? Anda kan Agamanya dulu. Akan Abang mau tantang saya, silakan. Silakan agamanya dulu. Ya. Agama apa Bang? Saya Kristen Nora, pengikut Kristus. Oke, silakan. Gitu. Ayo dibuka muncungnya Bang. Nanti jangan sampai diberakin Bang. Bang, nggak tahu pula dia buka mute-nya. Inilah yang bahaya. Saya bantu Abang buka muncung Abang ya. Mana? Oke, saya bantu Abang buka muncung Abang. Tuh Bang. Kalau bisa kamera. Kael, silakan buka mute-nya, buka kamera. Agama apa? Kael. suara saya sudah bisa didengar ya? Alah. Ya bisa Bang, agama apa Abang? Begini, saya mau tanya sama Ibu Nora. Dia cuma punya congor tapi nggak punya kuping. Gimana ceritanya? Abang agama apa? Abang silakan bertanya. Abang agama apa? Gitu loh Bang. Saya Kristen, Bu Nora. Oke, silakan bertanya. Biar di sini nggak ada salah paham nanti Bang. Ayo Bang, agama apa Bang? Silakan. Saya dianjurkan untuk berlembut-lembut ya. Saya sudah lembut ini loh. Bang Dede, silakan Bang Dede. Malu dia. Halo Bang Dede. Agamanya nggak jawab. Kan bener tuh, biar jelas dulu. Siapa tuh dia muslim, terus nanya-nanya kan nanti kita monolog kan gitu. Ya nggak enak gitu. Halo Nani, Nano, Nane, Nono, Nino, None.
Siapa sih namanya? Saya naik. Ya. Saya akan naik. Tanya. Bang Dede. Iya, selamat Halo, Bang sore, Dede. Ibu Nora. Agamanya apa dulu? Coba jawab dulu agamanya apa dulu? Bang Begini, agama apa? Agama begini katanya. jika Ibu Agamanya begini. Udah. Agamanya apa ini? Sejak kapan ada agama begini ya? Karena itu agama baru ya teman-teman ya, agama begini. Tahu saya di Indonesia nggak ada agama begini. Agama baru ya. Enggak, Bang Dede lucu loh. Ini 3 laki-laki loh. Saya yang nanya perempuan. Kamu ngomong tadi sama saya, begini Bu Nora. Saya tanya cuma agama apa? Saya Kristen. Bu, saya mau nanya nih. Enak. Yang nanya perempuan. Ini yang 3 laki-laki ini pada diem kok. Hebat mereka kan? Mereka pelindung. Itulah enaknya sebagai wanita muslimah. Terus berduka cita ya Dede. Halo FR. Halo FR. Ya, yang di bawah nih tap-tap layar dong. Ini masa 1M aja nggak tembus loh. Halo FR. FR. Aku kalau komal aku habis ini orang ini bener ya. Gerem aku udah gerem dari tadi. Sabar. Komalnya. Sabar Bang Andi. Jadi ada kisah begini, kita isi sejenak ya. Tapi naikin dulu tuh, ada yang minta naik satu. Naikin dulu. Ada, 53 ada. Ya. Ada kisah yang Ini si sering kita Bages. baca. Coba sambut dulu dia itu. Halo Bages. Terus si R. Halo R. Terus si ini siapa lagi satu nih? Si Kael. Kau awas kau Kael ya. Sekali lagi kau blokir kau. Kalau Islam bener-bener aku blokir nih. Halo anak. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Fajar. Ya. Jafira, Samsul. Yang mana di sini yang Kristen, silakan open kamera, kita diskusi. Yolah Krista. Halo, yang mana yang Kristen? Fajar, dari gereja mana? Halo. Kristen. Naik Kristen. Allahu Akbar. Ada dia naik jadi moderator. Ini yang naik ini ada 5 orang loh. Ini coba Julius Borneo naik, sudah saya undang berkali-kali. Ayo, Julius Borneo naik. Sudah saya undang berkali-kali. Ayo, jangan ditolak. Ayo, jangan ditolak. Ya datang lagi nih, nanya. Halo, oke. Halo, Dede, Bang Dede, iya dari agama apa Bang? Abang agama apa? Apakah sudah siap menerima tantangan saya? Saya siap kalau abang kasih tahu abang agama apa. Saya tidak beragama. Abang tidak ada agama, berarti abang Ya. Tuhan naik di sini mau tantang. Sebenarnya ini kita mau bahas apa dulu? Halo Dery, agama apa Bang? Halo Ini Dery. mau bahas apa dulu? Ini lintas iman Bang. Wah. Aduh, Bang Andi, saya ini berusaha untuk lembut ya Bang Andi ya. Halo Hesley. Iya Bu. Halo. Agama? Islam Bu. Cuman ada saya mau tanyakan dulu. Biarin nggak apa-apa.
Aduh, jangan diturunin. Aku nggak ada turunkan. Serius kayaknya dia. Itu ada 10 orang tuh. Saya nggak bisa naikkan. Bentar, ada Pak Bos Fas Gading ini mau naik. Waduh, kehormatan ini ada Pak Fas Pak Bos. Nah, turun, mau Fas Gading. Jadi kalau tidak beragama itu sepertinya nggak layak diskusi gitu, karena nggak ada pegangannya. Iya, aku nggak bisa naikkan. Aku yang nyapa aja deh, Ustadz Tarif yang naikkan. Halo Damai, Damai. Ya, Damai. Assalamualaikum. Sabar Nur, sabar. Banyak DM kan keras-keras bunda, lembut sedikit. Nah ini saya sudah lembut loh. Aku udah lembut. Nah ini Jos. Tapi hanya khusus untuk Jos. Halo Jos. Silakan disapa Jos. Pak. Saya yang cari konten di bawah. Apa ini Ustadz Tarif tapi dia mute kan. Dia Iya, naik saya- untuk mute. Maksudnya apa? Kau naik ke sini Saya cari. ngomong dong. Saya Kristen Bunda. Saya mau diskusi. Open kamera. Selesai. Hah? Ampun aku. Ya Allah ya Ada Rabbi. orang udah pada takut. Bunda belum nongol, nanti udah nongol lah. Ini belum nongol, udah pada takut masih. Udah sabar. Kita isi dulu sambil menunggu. Jadi teman-teman semua di bawah, biar Anda tuh di bawah itu bisa kita sharing ilmu gitu ya. Mendengarkan itu lebih baik daripada naik mengganggu jalannya diskusi gitu. Naik di mute, dipanggil nggak ngomong kan gitu. Ini maksudnya apa? Kemungkinan besar dia nggak ngerti. Kemungkinan besar juga memang tujuannya ada hal yang lain gitu ya. Udahlah. Paham nggak Nabi Isa alaihissalam itu sebagai utusan Allah begitu untuk Bani Israel. Terus kemudian ada beberapa golongan yang tidak suka dengan keberadaannya, ingin menyelesaikan Nabi Isa, bersekongkol mereka kan gitu. Nah persekongkolan ini itu pasti pengaruh apa teman-teman? Pengaruh apa Bunda? Ingin menghabisi Nabi Isa, ingin menyalib Nabi Isa. Setan. Nah itu perbuatan jahat, itu penyesat namanya begitu. Tapi alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Iblis kalah dalam hal ini. Tapi ada juga keberhasilan iblis di sebelah, berhasil dia menyelesaikan tugasnya, mati bangkit kembali. Kemudian sebagai penebusan dosa. Ya itulah perbedaan antara sebelah dan kita. Kalau iblis itu yang jelas tidak ada jasanya. Iblis itu jelas-jelas penyesat. Nah, makanya si Edis berkata, penyaliban itu karya apa? Kata si Edis? Ya sibilis. Nah, kalau karya itu kan ada hasil. Hasilnya apa karya iblis itu? Menurut Edis nih, hasilnya apa karya iblis itu menurut Edis? Ya karyanya adalah berhasil menyelesaikan tugasnya, membumbum Yesus. Apa manfaatnya buat Edis? Ya. Nah gitu. Manfaatnya buat Edis adalah ditebus dosanya. Namanya karya ada hasil baik plus maupun minus. Namanya karya gitu ya. Itu sih kira-kira. Makasih. Sama-sama Bang Handi. Saya tidak ada soundcard, saya tapi tepuk tangan. Ya silakan Kak Heslin, ada yang mau disampaikan. Ya, gini makasih Bu. Gini makasih, saya sudah lama sering mau nanya. Gini, ipar saya waktu mau menikah dia masuk ke Islam. Sudah itu sudah punya anak, dia kembali lagi ternyata tanpa sepengetahuan kami. Nah, terus
setelah dia sudah masuk Kristen kembali, katanya dia pernah waktu saudaranya semua pada larang waktu menikah secara Islam, waktu dia masuk Islam, katanya dia pernah berjanji kalau anak saya perempuan nanti lahir, saya kembali ke Kristen. Kemudian kalau laki-laki saya tetap ke Islam. Setelah itu, setelah dia punya cucu, Bu, sampai sekarang itu dia sekarang dihantui. Cucunya kemudian mati semuanya. Cucunya kenapa? Cucunya meninggal di dalam umur baru masih 2 tahun sudah meninggal. Baru umur 2 tahun, ada yang umur 1 tahun meninggal. Kemudian masuk umur 2 tahun meninggal. Kemudian terakhir ini kemarin sudah mau sekolah TK meninggal lagi. Kemudian mantunya meninggal. Nah itu dia kayak ada rasa takut. Barusan dia sampaikan ke kami kalau dia itu sebenarnya sudah kembali ke Kristen. Alasannya kenapa? Dia ungkapkan alasannya begitu. Itu tanpa sepengetahuan ternyata dia masuk. Nah, nanti ada tetangga yang sampaikan bahwa kenapa itu ibunya si itu ada saya lihat di gereja. Alasannya selalu dia temani kakaknya. Nah, sekarang saya mau nanya, bagaimana saya bisa menjelaskan ke dia, menguatkan ke dia kembali kalau dia bisa kembali lagi ke Islam, karena dia sekarang ini bimbang. Selalu dia sampaikan gini. Selalu dia dihantui karena dengan kalimat yang dia katakan asarnya itu cucunya sudah hilang semua. Itu. Pertama jawabannya suruh belajar mengaji, rajin sholat. Nah karena dalam bacaan sholat itu mengusir iblis yang mempengaruhi jiwa raga. Itu aja. Jadi iblis itu sudah menggerogoti orang-orang yang sudah Jadi sudah 4 orang yang meninggal di rumahnya. Cucunya semuanya di umur 1, 2 dengan 4 tahun. Itu sudah 3 diambil 4 cucunya, Bu, dalam masih kecil semua. Dia bilang apakah itu dengan nasarnya dia yang dia bilang dia kembali ke Kristen kembali, itu yang bikin dia sekarang meninggal semua cucunya, apakah karena itu? Jadi saya bilang kenapa barusan kok kasih tahu sudah 20 tahun kayaknya sudah 25 cukup, Bu. tahun Bu, kayaknya udah cukup, kita udah paham gitu ya. Oke. Iya gimana paham itu, ya, Pak? Benar semua ya. Udah. Kan tadi barusan dijelaskan. Pertama, ya kalau udah memeluk Islam, ya udah konsentrasi, banyak belajar, jangan neko-neko. Ya kalau ada yang meninggal itu, ya itu memang sudah ajalnya seperti itu. Kita lah orang hidup memperbaiki diri, introspeksi diri. Itu iblis nggak pernah berhenti menggoda manusia, 24 jam iblis kerjanya itu. Itu ya, makanya perbanyak. Tapi ternyata dia sudah masuk Kristen kembali, Pak. Ya nggak apa-apa, Bu, biarin, jangan dipaksa. Mau dia apa? Nggak ada paksaan tuh kalau mau pindah agama kan gitu. Dia masuk Kristen kembali. Dia masuk Kristen kembali, dia mau kembali lagi ke Islam. Nah, itu lagi ragunya dia. Dia bilang apa masih bisa diterima itu kalau dia masuk Islam. Kalau kembali insya Allah bisa diterima, Bu. Yang penting tobat nasuha aja. Ya, orang Makassar kah? Orang Bugis kah? Ada yang dia sudah dibilang murtad. Di mana rumahnya dia kan? Ya? Di mana rumahnya? Orang Toraja, Pak. Oh Toraja tuh teh. Iya, kalau di Toraja, Pak, di Sudiang, Pak. Di Sudiang. Oh, di Sudiang. Nanti balik saya ke rumahnya, saya juga di Sudiang. Di mana alamat kah? Nanti di DM alamatnya. Iya, Pak, saya mohon, Pak. Iya, nanti saya DM, Pak. Nanti DM alamatnya. Nanti itu yang meyakinkan itu yang dia belum bisa terima. Dia bilang apakah saya berdosa atau gimana? Apa saya masuk Islam kembali saya berdosa? Iya. Oke ya, Bu. Makasih, Bu, penjelasannya, Pak. Makasih. Ya. Netizen di bawah, pada pintar semua. Kita mau to the point, dia bilang nggak sesimpel itu. Kita panjangin, dia bilang jangan panjang. Assalamualaikum. Gimana netizen di bawah ini? Jadi kita diem aja gitu. Apa namanya? Apa maunya gitu loh. Kita persingkat, dia bilang nggak sesimpel itu. Kita panjangin, jangan banyak ngomong. Bang, mohon izin. Masya Allah. Ini abang ofisial Keramat Majalengka mungkin ya. Agama apa, Bang? Selamat sore. Saya agamanya Muslim, cuman ada yang mau disampaikan ini terkait penting apa gimana, Bang? Ada yang mau cerdas atau gimana? Soalnya ini kan terkait yang tadi Bang Handi itu narasikan gitu kan, bahwa iblis itu berjasa kan, hingga ini itu belum terjawab kan, sehingga kemarin itu pas waktu lihat Edis naik di komanya Pak Yusri gitu kan, dia bilangnya itu
yang Saya bilang tadi, pertanyaan saya, ada yang mau syahadatkah atau bagaimana? Abang membicarakan soal komal, ya. Intinya iblis itu menggoda 24 jam nonstop. Saya pernah katakan, iblis itu menggoda orang-orang yang melakukan ibadah, terutama ibadah di dalam pernikahan. Sama seperti ibu tadi tuh. Ya ibu, dengarkan saya baik-baik ibu ya. Ini sedikit saja, ya. Suami itu, laki-laki itu, dia adalah seorang imam, kepala rumah tangga, yang dimana Allah menjodohkan kita sama dia untuk membawa kita sampai ke jannahnya Allah. Tantangannya apa? Ketika dia pindah masuk ke Islam, terus dia mengucapkan suatu nazar yang dia tidak tahu nazar itu apa. Kalau nanti saya punya anak perempuan, saya akan masuk ke Kristen, itu sudah tidak benar. Laki-laki yang seperti itu tinggalkan saja. Kalau memang kamu mau hijrah masuk Islam karena Allah, silakan kamu belajar. Apapun yang terjadi ujian di dalam rumah tanggamu, itu sebagai peningkatan keimanan kamu, ketakwaan kamu kepada Allah. Jangan kamu bernazar seperti itu. Justru Allah tambah menguji kamu. Makanya saya bilang, masalah keimanan ini jangan dipermainkan. Akidah itu tidak boleh dimainkan. Kalau ada dapat orang-orang seperti itu, tinggalkan. Jangan dibutakan karena cinta. Cinta kok materinya, cinta kok ketampanannya. Rupanya seperti itu dia. Menikahi kamu hanya karena apa? Masuk Islam karena hanya untuk menikahi kamu, yang dimana dia tidak menggeluti agama itu. Ini pesan ya buat saudara-saudara kita yang jatuh cinta kepada nonis, yang di luar dari Islam. Jangan kalian itu dibutakan oleh cinta lah. Cinta, cinta, cinta. Allah menanamkan rasa cinta itu, tetapi harus dilihat ditempatkan kepada siapa. Jangan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Datang setan, udah ambil itu, masuk Islam kau. Nanti kalau udah dapat kau, udah punya anak kau, masuk Kristen lagi, kau bawa lagi nanti anak-anak kau dengan istri kau. Walah, makan tuh cinta tuh, ujungnya kau di neraka jahanam kau. Biarin aja kayak gitu. Biarkan dia mau masuk Kristen atau mau apa. Intinya apa? Doakan dia. Kalau dia memang mendapatkan hidayah, dia pasti akan masuk Islam lagi. Tapi apa? Geluti agama itu. Belajar. Jangan kau syahadat saja terus kau tinggalkan. Bagaimana mungkin perut kau tidak kau isi dengan nasi, kau mau bisa hidup? Bagaimana mungkin kau mau beragama Islam kalau kau tidak isi dengan syariatnya, dengan aturan Allah? Halo, Taruna. 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 Hei. Itu maksud saya, ya, ya Ban Kris STR. Jangan kau di sini apa, naiklah kau Kristen kau. Ini gelar si penyesat ini untuk siapa? Jangan diperbudak oleh cinta. Allah memang menanamkan rasa cinta. Itu anugerah terindah bagi manusia loh. Rasa cinta itu anugerah terindah. Sekarang posisinya ditempatkan kepada siapa? Apakah pantas cinta itu diberikan kepada yang seperti ini? Pantas apa tidak? Gitu. Ayo ditep-tep layarnya. Ini nggak ada lagi yang mau minta naik atau bagaimana ini? Ngomongnya Islam tapi komennya ngeri-ngeri. Oi, nggak apa-apa lah. Iya. Apa ya, hati-hati ya, hati-hati kepada pasangan yang dibilang saya mau masuk Islam. Islamkan dulu dia kalau memang dia mau masuk Islam, belajar dulu. Kita lihat bukti dia betul-betul mau istiqomah apa tidak. Ayo yang Kristen silakan naik. Kita diskusi siapa gelar si penyesat ini.
yang mengaku bahwa dia adalah Kristus dan akhirnya mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan orang-orang banyak, menyesatkan orang-orang pilihan. Bang Zuma lagi lagi sholat. Ayo di tap-tap layarnya love orange-nya, jangan lupa tembuskan ini, tidak sampai 1 M ini. Ya. Modus misionaris, ya hati-hati. Pemurtatan itu banyak terjadi itu dengan berbagai cara. Ada yang dengan pernikahan, dengan konteks pacaran, hamil, ya, dengan ekonomi. Ingat, semua itu adalah ujian dari Allah. Ekonomi yang merosot, ekonomi yang minim itu ujian dari Allah. Perbanyaklah ibadah. Apakah boleh menikahi ahlul kitab? Boleh, tapi ahlul kitab sekarang sudah tidak ada. Ahlul kitab itu hanya kepada Bani Yahudi dengan Bani Nasrani. Ahlul kitab itu kepada Yahudi dengan Nasrani. Yang ada sekarang ini bahlul kitab, bukan ahlul kitab. Amin, amin ya Allah. Bahlil pun ada. Bahlul kitab. Kangen Bang Zuma. Bang Zumanya lagi sholat. Ya. Silakan naik. Saudara kita yang Kristen, kita bahas. Siapakah gelar si penyesat ini yang datang mengaku sebagai Kristus yang menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan, yang membawa orang itu untuk memeluk agamanya dan akhirnya mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sebab Yesus tidak mengajarkan untuk mengikuti dia dengan cara menyembah kepada dia. Yesus hanyalah seorang nabi utusan. Aku ini hanyalah seorang hamba diutus untuk Bani Israel. Ajaran Yesus itu ajaran menyembah kepada satu Tuhan. Ajaran Musa dan nabi-nabi terdahulu mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, bukan kepada ilah lain, yang dimana Tuhan turun ke dunia mengambil rupa manusia itu tidak ada. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk dan tidak pantas untuk disamakan dengan makhluk. Contoh nih ya, perintah Tuhan, misalnya contoh nih, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Itu perintah Tuhan. Apa kata iblis, Ibu Nura? Apa kata iblis? Kata iblis, makan aja enak itu, ngapain sih kau sia-siakan? Nah itu kata kita. Ayo makan. Bukankah semua ciptaan Tuhan itu adalah halal? Gak mungkin diharamkan. Mana mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu menjadi haram? Ayo makan. Nah ujungnya apa? Semua yang masuk ke dalam mulutmu itu yang halal, tetapi yang keluar dari hatimu dan dari jamban itulah adalah yang halal, yang haram, najis. Lucu. Allah itu memberi aturan, larangan kepada manusia untuk melihat seberapa taatkah manusia ini kepada perintah Tuhan. Jadi perintah-perintah Tuhan itu bukan berarti, loh, kenapa Allah tuh mengharamkan sementara dia menciptakan? Ketaatan kepatuhan kita kepada Allah itu yang Allah ingin lihat. Taat nggak kamu? Patuh nggak kamu? Sama seperti di sekolah. Kenapa di sekolah diwajibkan berpakaian seragam? Kenapa nggak berpakaian bebas saja? Ya itu sudah peraturan. Kamu patuh apa enggak? Dan Bang Zuma sudah nongol. Aduh. Bang, saya kecilkan dulu lah. Bang Zuma udah nongol. Iya, cucuku. Oh, saya cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Masya Allah, pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua ini. Ini Cantiknya satu bang, ini nggak ada 2 perempuan bang. Alhamdulillah. Nah, nggak ada yang naik bang. Jaringannya tadi macet nggak? Enggak kan? Enggak, kemudian enggak. Alhamdulillah. Normal. Siap. Keren berarti. Promo abang ini. Melompat dulu nih, melompat. Oke, Jadi kita lanjut ya bunda ya. Iya, makasih Dinda. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada naik bang, gimana? Gimana? Ada pun yang naik. Saya mau turun dulu. Mereka Saya cuma mau- nantang. Saya turun dulu ya, mau nyari onde-onde dulu. Oh iya juga, kalau gitu saya turun juga lah. Ya makasih Dinda, makasih. Bang, saya izin dulu bang. Di Iya, bawah nanti makasih saya ya. monitor siapa yang. Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman sekalian, adik-adik kita, saudara-saudara kita, para pejuang tauhid. Mereka siang malam mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia tanpa jenuh, tanpa lelah. Maafkan jika ada kata-kata mereka yang kurang berkenan, yang pada intinya tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, khususnya umat Islam. Coba kita undang lagi teman-teman sekalian. Semoga aja bukan ada 2 ya yang nge-DM mau mu'alaf. Ada yang sudah kirim KTP juga. Semalam kirim KTP, tapi sekarang kayaknya dia lagi nggak monitor. Ibu-ibu, beliau sudah menyatakan diri untuk masuk Islam. Saya tinggal menunggu persetujuan dari suaminya. Habis itu langsung kita syahadatkan. Sementara ini kita nunggu dulu. Kelihatannya beliau masih kerja. Gitu teman-temanku sekalian. Silakan rekan-rekan non muslim ajukan permintaan. Tema kita menarik ya, terkait dengan penyesat yang datang itu bergelar apa, dan siapa di antara Islam dan Kristen ini yang menjadi pengikut penyesat itu. Ini penting demi untuk keselamatan keturunan kita ke depannya gitu. Halo. Semangat sore. Semangat sore juga. Iya abang. Silakan. Iya, Dek. Buka kamera. Kita diskusi terkait dengan gelar penyesat yang datang setelah Yesus. Silakan. Oke, saya buka kamera, kamu buka masker ya. Oh, itu aja terus urusanmu dengan maskerku. Aduh, ayo, gimana? Jangan Ya jangan udah, nggak gengsi usah open dengan kok. kebenaran Diskusi itu. santai aja, nggak usah open cam nanti. Kebenaran itu Penonton ini panas. harus kita ajarkan, kita sampaikan. Ya, nanti dengan akal kalau kau debat sehat. penontonmu panas, makanya gak usah open cam Dan santai akal aja. sehat. Ya kan, kita jangan ego di dalam beragama itu. Iya, ya udah Kalau diskusi santai aja, diskusi santai. Agama kita gitu. itu ternyata salah, ya akui salah gitu. Jangan Nah, tengok di bawah, tapping di bawah tuh, ada panas tuh. Ah, tuh, baru. disuruh buka kamera. Iya, Disuruh tengok buka tappingnya itu tuh, abani apa lah katanya. Tuh, Nggak berani teman-teman. Padahal kalau dipikir buka kamera kan tinggal buka aja, sampaikan kebenaran itu. Ini buat teman-teman muslim ya. Kalau di agama kita kan jelas tuh, penyesat itu iblis. Lalu kalau kita tidak memahami tentang agama Kristen, mereka akan selalu menjual, menyampaikan, mempromosikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah selamat, yang mengajarkan kasih, anak-anak Tuhan, tidak ada siksaan kubur, mati langsung pesta di surga kan gitu. Jadi mempelai wanita mereka.
Akan tetapi kalau kita yang ngerti Bible, kita dengan mudah memahami bahwa menurut Bible mereka sendiri, penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu bernama Yesus Kristus. Jadi penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Kan gitu. Nah sekarang siapa di antara kita, Islam atau Kristen ini, yang menjadi pengikutnya? Pengikut Yesus ini maksudnya. Enggak ada keraguan lagi. Pengikut Yesus ya Kristen. Tapi Yesus yang mana yang mereka ikuti? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Yesus yang mana yang saudara-saudara Kristen ini ikuti? Karena gelar daripada penyesat menurut Yesus itu tak lain dan tak bukan adalah Kristus. Sedangkan Kristen ini artinya pengikut Kristus. Jadi mudah untuk mendeteksi Kristus mana yang mereka ikutin, gitu. Iya kan? Sangat mudah. Adakah pengikut Kristus di luar Kristen? Enggak ada. Iya kan? Nah, pengikut Yesus sendiri apakah disebut Kristen? Enggak. Berarti antara pengikut Yesus, sahabatku yang terindah, Bang Afida, barakallahu fiik, I love you full. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi pengikut Yesus yang asli itu tidak disebut Kristen. Orang-orang Yahudi nggak disebut Kristen. Mereka yang menjadi saksi penginjilan Yesus tidak disebut Kristen. Mereka menjaga aturan main Tuhan yang datang kepada mereka. Datang Yesus meneguhkan iman mereka untuk tetap kemudian berada pada posisi menjalankan hukum Taurat itu. Yesus datang melengkapi Taurat itu, sehingga pengikut Yesus senantiasa lebih taat lagi daripada ahli Taurat terhadap Taurat itu. Yesus mengatakan itu di Matius 5 nomor 20 sampai 48. Nah, sedangkan pengikut Kristus, ya Kristen ini berbeda. Berbeda mereka ini. Manalah mereka tidak menjalankan Taurat. Mereka menyebut perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dengan sebutan perjanjian lama. Di situ aja sudah syarat dengan hal-hal yang negatif. Ketika mereka mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dengan sebutan perjanjian lama, itu sudah sesuatu yang menisbahkan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang terjadi, apa yang menjadi acuan Yahudi dalam beragama dalam Torah itu adalah sesuatu yang sudah usang. Artinya sudah tak berlaku lagi. Makanya mereka menyebutnya perjanjian lama. Padahal perjanjian lama yang mereka maksud itu sungguh adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, inilah cara-cara penyesat yang datang menurut Yesus. Mereka merubah hukum Tuhan. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan barang kudus itu dan juga mutiara itu kepada babi dan anjing. Karena mereka tidak akan menjalankan, percuma, mereka hanya memijaknya, mereka hanya akan menginjaknya. Mereka tidak akan menjunjung tinggi mutiara itu. Dipijak, asli dipijak. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum yang dulu dia taatinya, sekarang ketika dia pengenalan dengan Kristus, dia menganggap hukum itu adalah tinja. Tuh. Perjanjian baru Tuhan dianggap tinja. Coba. Kenapa bisa demikian? Karena penyesat tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Muridnya.
Berlaku nggak itu kepada Paulus? Ya enggak. Lawang Paulus bukan muridnya kok. Jadi kalau Paulus tidak waspada kepada Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke Damsik, ya EGP. Toh memang Yesus hanya menasihati muridnya kok, bukan menasihati Paulus. Paulus, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu ya. Iya paman. Emang ada kayak gitu ceritanya? Enggak ada. Yesus tidak pernah melarang Paulus untuk percaya kepada Kristus yang datang kepadanya pada saat dia menuju ke Damsyik. Jadi kalau Paulus percaya itu adalah Yesus, ya sah-sah saja. Toh dia orang Farisi. Toh dia adalah ahli kitab. Ya toh? Kalau kita lihat 1 Korintus 9 nomor 20 21, ya dia adalah orang munafik. Berarti ya saja untuk menggenapi Matius 23 nomor 15, bahwa dia harus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang-orang di luar untuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Kan begitu. Itu real terjadi. Makanya ketika ada ajakan di Islam, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang baik yang ada di bumi, yang halal, yang baik, makan. Wala tattabi'u, tapi jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Musuh. Tapi ada ajaran yang mau mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Apakah mereka nggak bermusuhan dengan iblis ya? Kalau kita kan bermusuhan sama iblis, dan kita dikatakan bahwa musuh itu nyata, jangan kau ikutin, apalagi mengasihi. Lawang iblis kau dikasihi. Iblis itu musuh. Tidak mungkin umat Islam mengasihi iblis. Disuruh musuhnya itu dikasihi. Jadi ketika musuhnya datang, jangan kau mau diatur lagi oleh aturan-aturan tentang makanan dan minuman. Kolose 2 nomor 16. Makan semua yang lembek-lembek. Minum semua yang encer-encer. Iya toh? Sementara aturan yang datang, perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel, jangan makan ini, 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 jangan makan ini. Iblis datang, makanlah, 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 makan. Jadi iblis itu kerjanya memerintahkan makan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan datang kepada Adam, ya toh, Adam, jangan kau makan yang ini. Iblis datang, kamu dilarang makan apa? Dilarang makan itu, bos. Udah makan. Justru kalau kau makan itu, kau hidup kekal di sini. Matamu. Itulah iblis. Selalu menyesatkan manusia ketika ada perintah Tuhan yang datang kepada manusia itu. Dari sejak di Eden, dari sejak di Taman Eden. Aturan Tuhan jangan makan. Iblis datang, makan. Jadi tanda-tanda pengikut iblis itu rakus. Rakus.
Tanda-tanda pengikut iblis itu rakus. Kalau bisa meja pun dimakan, aspal panas pun diminum, orang pun dimakannya kalau perlu. Itu pengikut setan. Tuh, kenapa Tuhan melarang makan ini, makan itu, makan ini? Karena ada pada diri manusia diciptakan oleh Allah berupa lidah. Mana yang bagus dia dibikin kayak lidah di sini ya? Ada lidahnya Bom-Bom nggak situ, pinjam tuh. Biar ku jelaskan. Nah, nih, ini kayak lidahnya Bom-Bom ini. Anggaplah ya kan ya, angsa saya, maksudnya angsa saya. Kalau Bom-Bom yang asik kasih yuk. Ini lidah, benda kecil. Ada nggak yang seperti ini lidahnya panjangnya? Panjang kali tuh. Benda kecil. Tuhan ciptakan begitu sempurna benda kecil ini. Di sini ada alat untuk sensor, untuk mendeteksi asin. Di sini kecut. Sebelah sini manis. Di sini gurih. Di sini apalah? Pahit. Asam, manis, kecut, hambar, dan seterusnya. Benda inilah yang akan menarik kemudian apa yang disebut insting sugesti rasa. Seketika ini minta dan merasakan sesuatu yang disebut makanan, maka dia pasti akan meminta lagi. Makanya tiba-tiba aja, aku pingin makan bakso aku pingin makan pangsit aku pingin makan ini Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan apa yang diajarkan, apa yang dirasakan oleh lidah. Maka iblis datang merasuki manusia supaya lidahnya itu terpuaskan. Nah, berbicara dengan hal ini, maka Tuhan kemudian bikin aturan. Aku mau melihat siapa di antara hambaku yang pantas surga, pantas neraka. Jangan kau makan ini. Datang iblisnya, makan. Iblis itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Begitu. Iblis selalu bertentangan. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, iblisnya datang, makanlah. Nah, inilah penyesat. Makanya di Islam itu perintahnya makanlah yang baik dan yang halal yang ada di bumi. Jangan kau mengikuti langkah setan, karena setan itu akan datang mengajak kamu makan makanan yang diharamkan Tuhan untukmu. Itu teman-teman sekalian. Jadi wajar kalau misalnya Yesus memperingatkan murid-muridnya, pengikutnya agar waspada kepada penyesat. Penyesat datang, apa tujuannya? Sama seperti di Eden. Mengajak manusia untuk menghalalkan semua apa yang dilarang Tuhan. Bahkan cenderung melawan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh, Tuhan perintahkan kurban hewan. Imamat 1-2. Tapi iblisnya malah melarang berkurban hewan. Tuhan meminta kemudian untuk mengkuduskan Sabat hari Sabtu untuk hukum kepada Bani Israel. Iblisnya datang merubahnya menjadi Haryanto. Tuhan memerintahkan sunat kulub, wajib bunuh yang tidak bersunat. Iblisnya datang merubahnya, pelihara kulubmu, berikan dia aksesoris anting-anting, kalau perlu tanam di situ kelereng dan merica. Semua yang diperintahkan Tuhan
akan dilanggar oleh iblis. Itu sudah pasti itu. Di mana tertulis? Di dalam Matius 24 nomor 15, rujukannya kepada kitab Daniel 7:25, Daniel 11 nomor 31. Si penyesat pembinasa keji itu memutarbalikkan kebenaran fakta, memutarbalikkan hukum Tuhan, menghapus kurban-kurban hewan, menghapus hari raya yang ditentukan oleh Tuhan, menghapus hari-hari yang ditentukan untuk ibadah bagi umat yang dipilihnya. Itu artinya bahwa semua yang diperintahkan Tuhan dilalap habis, bahkan mereka tidak lagi mengaku sebagai hamba. Siapakah di atas muka bumi ini yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan? Iblis. Mereka nggak mau menghambakan diri lagi kepada Tuhan, sehingga mereka harus mencari judul bagaimana kemudian perintah Tuhan yang mengantarkan manusia taat kepada Tuhan itu dihapuskan. Itulah yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita menemukan kondisi di mana ada sebuah agama yang menghalalkan sebuah makanan, ya coba dipikirkan, apakah iya dunia ini sudah jadi surga? Bukankah dunia ini penuh ujian? Bukankah dunia ini tempat kita diuji untuk nanti kita dibangkitkan sesuai dengan perbuatan kita? Kok di dunia sudah kayak surga? Gak ada lagi larangan, gak ada lagi perintah. Kok bisa kayak gitu? Apa dunia ini surga? Makanya kaidah di Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini seibarat penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu fakta, itu real. Jadi dunia ini tempatnya kita harus memenjarakan diri, mentaati perintah-perintah Tuhan, malah tetangga kita membebaskan dan menghapus perintah Tuhan. Gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan heran kalau ada agama yang semua binatang melata itu dimakan. Saya belum pernah sih lihat warung makan mereka perkedel nyamuk, belum pernah. Tapi mana tahu ke depannya ada kan ya, perkedel cicak. Kalau cicak tokek sudah, biawak sudah, kelelawar sudah, tikus apalagi itu makanan kesukaan mereka. Tikus, balau, padale, buaya, segala jenis ular. Apalagi yang mereka tidak makan? Apa kira-kira ya? Belut dimakan pastinya. Cicak udah, ular sudah. Apalagi? Keluing. Nah ya, ini keluing yang nggak pernah tengok. Keluing, pernah ada yang lihat mereka makan keluing? 1000 kaki. Kodok udah habis. Kecoa di barat ada yang makan. Apa lagi ya? Kucing, oh makanan kesukaan. Jangan dikira. Yang saya belum dengar kalau ada pocong mereka makan, saya belum pernah dengar. Tapi pernah ada yang ngancam saya, jangankan kau Suma, setan pun kumakan katanya. Hantu sudah, ada itu yang ngancam, katanya mereka suka makan hantu. Alasannya kenapa makan setan? Yesus kami buat masukkan setan ke babi, sementara babinya aja kami makan, berarti setannya juga ikut masuk. Kira-kira apa? Cacing udah. Kapal selam mungkin. Kapal selam mungkin. Kapal selam. Apalagi? Mobil. Waduh. Iya sih, karena mobil juga bergerak, ya kan? Ubur-ubur kita belum tahu ya. Mana tahu sudah ada di antara mereka yang makan ubur-ubur. Kaki ayam dimakan,
kaki sapi, kaki babi, kaki kerbau. Nah yang saya belum lihat ini rem mobil truk. Apakah mereka makan sepatu kuda? Bisa jadi. Gitu teman-teman sekalian. Jadi agama yang menghalalkan segala makanan itu tanda tanya besar bagi kita ya. Tanda tanya besar. Apakah Tuhan memerdekakan manusia seperti Adam di surga aja, di Gan Eden aja, Adam masih dibatasi jangan makan semua. Itu di Eden. Tetapi ada yang di dunia boleh makan semua. Ini tanda tanya besar. Ajaran dari mana ini? Ajaran dari mana ini? Kalau semua makanan bisa dimakan itu ajaran dari mana? Nah, itu yang mesti tanda tanya teman-teman sekalian. Karena seluruh nabi-nabi mengajarkan untuk jangan makan segalanya. Dari zaman Nabi Adam diperintah itu nggak boleh makan segala binatang, nggak boleh. Atau ada sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan terkait dengan perut. Tuhan mengatur aturan itu. Nah ini yang bahaya. Makanya saya kadang kalau mikir itu kadang takut tidur dengan teman-teman sahabat-sahabat yang tetanggaan rumah dengan mereka. Mana tahu pas tidur kita udah kehilangan paha. Kan ini kan ya? Pahaku mana? Maaf bang, kami lagi bikin sate. Kenapa bisa gitu? Oh di kami boleh makan daging apapun. Hah? Serius itu? Iya bang. Waduh, bahaya. Masih ingat gak cerita saya ada staf saya dulu yang makan kacang 2 kelinci. Saya cari kulitnya mana, sampahmu kau buang di mana? Gak ada pak. Loh, kau simpan di kantong? Enggak pak. Terus mana? Katanya kau makan kacang. Kacang apa kau makan? 2 kelinci pak. Terus kamu di sini istirahat jam kerja? Iya pak istirahat. Ini cleaning service udah bersihkan semua ini. Kau jangan buang sembarang kulit kacang. Mana kulit kacangnya? Nggak ada pak. Loh, justru kulit kacangnya itu pak, disitulah nikmatnya kata dia. Maksud lo kulit kacangnya itu saya makan pak dengan isinya. Kita di kampung kita itu nggak ada dibuang kulit. Serius lo? Serius pak? Masih ada kacangmu? Masih pak, masih. Bapak mau? Mau? Aku dikasih. Terus dia juga keluarkan, apa ini pak makan di sini? Nggak apa-apa. Di pantry makannya waktu itu, di dapur. Makan di pantry siang-siang. Habis itu bener dikeluarkannya langsung buang. Bunyinya asik kali, kerbek. Ya Allah, aku coba kan, wah baru sedikit udah rasanya gimana gitu. Namanya juga kita nggak pernah kan makan kacang 2 kelinci langsung dengan kulitnya. Jadi waktu itu langsung aku muntahkan kembali. Dia asik kali dia makan, ditelan. Panjang cerita kata dia itu makanya saya betah di Makassar pak. Kenapa? Di Makassar ini alhamdulillah gaji saya tidak terlalu banyak berkurang. Beda dengan di kota, di provinsi saya waktu itu. Kenapa bisa? Di sini tikusnya masih liar pak, masih banyak pak. Gede-gede lagi pak. Malah tikusnya takut sama kucing. Jadi lu makan tikus? Pak, itu makanan paling enak. Tikus yang di got itu iya pak. Di kos saya itu ada saya beli tempat tangkap tikus lumayan pak. 1 malam 5 ekor minimal. Besar-besar pakai enak kucing pak. Kucingnya malah takut. Lu apain tuh? Ya tinggal dibersihkan, kupas kulitnya, lepas kulitnya, terus bersihkan, potong-potong, bersihkan, cuci, kasih bawang merah, kasih bawang putih, udah selesai sate. Wah, itu enak pak, enak sekali kata dia. Serius lu makan? Makan pas sambil tertawa-tertawa dia kan. Tapi yang ku heran, staf saya itu giginya putih kali. Rambutnya ya putih, pokoknya putih giginya, putih kali. Omnya dia yang masukkan dia di kantor dulu itu udah baru-baru ini meninggal. Putih kali giginya. Apakah karena makan segala gitu sampai giginya bersih atau warnanya memang sudah putih?
Nah, jadi kutanya, serius itu? Jadi di kampungmu itu nggak ada lagi tikus? Jarang Pak tikus, jarang tikus di kampung saya. Kenapa? Dari kecil kita udah babat habis. Bahkan di rumah nenekku, kata dia, kan ada dekat rawa-rawa. Jadi kita itu kalau mau maghrib, kita umpan pakai ayam, datang komodo besar Pak, kadang kayak paha. Itu diapain? Yo dimakan Pak, enak komodo itu, gitu dia. Oh, dimakan juga? Iya Pak, enak komodo itu. Terus cerita mau tahu? Wallahi ini kalau saya bohong, wallahi. Dia bilang apa sama aku? Kalau dia bohong berarti dianya, bukan aku. Dia bilang gini, malah di tempat kami itu Pak, kalau ada nenek-nenek kami yang sudah tua, kita itu sudah siaga 1 jaga di rumahnya. Maksudnya, kalau dia sudah mulai mau pindah alam, langsung kita antar dia percepat. Untuk apa? Enak Pak, dagingnya Pak, enak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari itu juga aku perintahkan JA waktu itu, JA aku ke ruangan saya. Nah Pak, tolong ini buatkan paling lama minggu depan dia sudah ada di kantor. Mutasi jauh dari sini. Kenapa? Aku takut jangan sampai jari-jari kaki saya lagi tidur suruh mijit, jari-jari hilang. Jadi aku bilang, itu serius? Serius Pak, serius. Makanya kalau kami di sana tuh Pak, tidak susah kalau ada nenek-nenek yang sudah tua itu. Misalnya temanku namanya ini, ada neneknya sudah tua. Itu kita sudah bikin rencana-rencana itu. Siapa nanti yang tugasnya ini, siapa yang tugasnya ini, siapa. Itu kita sudah bikin. Tapi sampai hari ini aku nggak percaya cerita itu. Aku nggak percaya, nggak mungkin lah selesai di situ. Nggak mungkin. Nah, ada suatu waktu saya ketemu dengan pamannya di kantor, di Capom, cabang pembantu. Aku bilang gini, Sius, Kadio, duduk. Saya Pak, ada cerita dari ponakanmu, itu serius? Dia cuman ketawa-ketawa, dia nggak bilang tidak, dia nggak bilang Bapak ini ada-ada aja. Ya aku serius itu ponakanmu cerita kayak gitu. Izin Pak, saya ada tugas dulu Pak, boleh Pak ya? Ya udah silakan. Saya sampai detik ini masih bertanya-tanya, apakah itu betul? Hah? Serius itu mereka kayak gitu? Aduh, geli juga sih, geli juga. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita lihat di dalam pengajaran di kitab mereka yang sering pernah saya bawa juga terkait dengan YouTube-nya aman kan? Aman kan YouTube, teman-teman? Aman, tidak ada masalah kan? Tes. Kok bisa? Aman. YouTube aman. Oke. Jadi tidak heran teman-teman, karena setelah saya belajar, waktu itu saya belum terlalu mendalami Bible, belum terlalu seperti sekarang. Nah, setelah saya pikir-pikir kan waktu itu, apakah anak ini bohong atau tidak gitu, atau memang dalam keyakinannya ada ruang untuk membolehkan itu. Setelah saya baca teman-teman sekalian, ternyata di 2 Korintus 10 nomor 25, coba dibaca deh, coba dibaca di 2 Korintus 10 25 itu, coba dibaca apa yang tertulis di situ. Ngeri, memang ngeri. Ada yang bisa posting nggak di bawah 2 Korintus 10 25 ini? Ada nggak? Wah, ngeri. 2 Korintus 10 nomor 25. Setelah saya pelajarin, saya buka, saya baca, saya dalami. Oh, ternyata gitu toh. Ternyata bisa. Bukan cuman babi ternyata. Bukan cuman kacang, kulit kacang. Ternyata, waduh, segala daging boleh mereka makan. Bahaya ini. Mulai saat itu kalau ada acara kantor, saya
Suruh anak-anak jangan yang non dekat-dekat tidur dengan saya. Kamarnya harus jauh-jauh. Kenapa rupanya? Enggak apa-apa. Itu giginya putih-putih mereka soalnya. Ada yang bisa posting nggak nih di taping bawah nih? Ada nggak yang bisa posting di YouTube juga? Ada nggak di YouTube? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Gimana itu? Aduh, kamu boleh makan segala sesuatunya yang dijual di pasar daging. Ya multi tafsir sih ya, segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksa ini daging apa gitu. Aduh, ngeri kan teman-teman. Kamu boleh memakan ya apapun yang kubeli di pasar daging tanpa memeriksa. Kalau keberatan hatimu nggak usah, katanya dia, makan aja pokoknya, mau daging apapun itu pokoknya makan aja. Allahu Akbar. Masa sadis-sadis ini gara-gara kulit kacang 2 kelinci nih. Halo saudara pemuka agama pentuhan. Ya, halo. Ini kok kenapa nyindir agama Kristen? Kok bagus sekali namanya. Nyindir Islam seperti apa yang kamu katakan tadi. Pemuka agama yang tersohor itu Yesus. Dia itu pemuka, dia adalah guru, dia adalah rabi. Dituhankan oleh kalian. Ya, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Lucu. Kita diskusi baik-baik boleh? Silakan buka kameranya. Diskusi baik-baik ya. Iya, buka kamera dulu. Silakan. Menurut Al-Quran yang diterjemahkan dengan kata Tuhan itu apa? Buka kamera. Takut sama saya. Buka kamera dulu. Baik, saya. Apakah buka kamera dulu. Buka kamera dulu, nggak usah takut. Buka kameranya. Tokoh agama Yesus, dia seorang rabi, dituhankan oleh Anda. Gimana sih? Anda kok nyindir Anda diri sendiri? Hanya gini, setuju kalau kita definisikan apa kata Tuhan itu? Kamera dulu. Ya. Apa Anda takut? Buka kamera dulu kau itu. Iya, kenapa Anda takut? Gitu. Lah yang takut buka kamera Anda, bukan saya, tuyul. Ini buka kamera. Buka kamera. Saya ada rekamannya loh. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Takut munafik. Udah. Kenapa kamu bilang saya munafik? Kau turun, kau ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat tanganmu. Begitu aja kok repot. Orang cuma suruh buka kamera aja susah. Tinggal kau buka aja. Habis itu paparkan Rob artinya apa. Boleh nggak Nabi Muhammad disebut Rob? Boleh. Kalau kamu mendefinisikan dengan kata Tuhan atau penguasa. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh disebut Rabbus samawati wal ardh. Nggak boleh. Bedanya dengan sembahanmu bukan hanya sekedar kau robkan, dalam arti kata kau tuankan, kau anggap dia penguasa, enggak, tapi kau menganggap dia adalah Rabbus samawati wal ardh yang menjelma menjadi baik. Buka kameramu kalau mau diskusi sama aku, tinggal kau buka, sederhana kau itu. Mau setinggi apapun ilmu mukuladenin kau. Tapi buka kamera, baru kita diskusi. Nah, begitu sudah.
Ya gini aja, baik saya mau diskusi buka kamera sama kamu. Yes. Nggak bisa sekarang, besok jam berapa kamu buka live? Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa bener, soalnya agak lama itu bahasnya. Jangan ketawa-ketawa dong. Jangan ketawa-ketawa. Jam berapa kira-kira ya? Buka kameramu sekarang. Iya, nggak bisa kalau sekarang nggak panjang waktunya itu. Sekarang. Kenapa sekarang? Baik, saya buka kamera. Baik. Gitu dong. Baik ini. Oke. Jam berapa? Silakan. Jam berapa? Buka maskermu dong. Sekarang. Jam berapa? Sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus ngapain kau naik ke sini tuh? Lah, saya bilang sekarang kok udah ya, besok jam 10 pagi. Sekarang. Kau tunjukkan data-datamu sekarang. Ya udahlah. Sekarang. Silakan. Ya baik. Oke. Gitu dong. Jangan jadi penakut kau. Jangan jadi pengecut. Hoi. Buka. Buka kamera. Nah, gitu dong. Saya mau buka data. Silakan. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ketawa lihat gayamu. PowerPoint lagi. Bukan, ini Al-Quran. Ternyata. Al-Quran ini. Al-Quran. Kok Google? Baik. Di dalam Al-Quran. Kenapa sih kamu ketawa-ketawa? Ya ketawa lucu aja gitu loh. Kamu Kristen mana? Apa yang lucu? Ini lucu. Enggak, ini lucu. Tanya dulu kau Kristen apa? Ku tanya dulu, kau Kristen saya apa? Saya Muslim. Oh, saya Muslim. Muslim. Ini lucu. Oh, Muslim bilang Al-Quran ini lucu. Kamu yang bilang lucu. Kamu. Bukan saya yang bilang. Kamu itu yang mengatakan diri lu Muslim. Saya kan buka Quran ini. Kenapa kamu bilang lucu? Karena kau mengaku Muslim. Ya memang. Muslim macam apa kau ini? Nah, coba. Muslim yang bukan seperti kamu. Saya Muslim yang bukan seperti kamu. Iya. Coba. Baik. Yesus bagimu siapa? Yesus bagimu siapa? Yesus bagimu siapa? Berarti Anda ini sabar. Saya tanya Muslim. Kau kan ngaku Muslim. Anda ini mau diskusi atau tidak? Kamu kan ngaku Muslim. Kamu kan ngaku Muslim. Ke kata Tuhan kan? Iya, saya tanya dulu. Kau kan mengaku Muslim. Kata Tuhan itu kan merujuk kepada pembahasan tentang Yesus tadi, kan gitu. Nah, sekarang saya balik samamu. Yesus itu siapa bagimu? Di Al-Quran sebutannya banyak. Saya tidak tanya Al-Quran, cukup. Dia hamba yang Allah. Kutanya kamu. Dia nabi. Aku tanya di kamunya, dia bukan Rasul. Al-Quran. Woi, bedu. Aku tanya kau. Yesus itu siapa bagimu? Gini aja lah Juma. Gini loh. Saya sudah open cam. Saya mau nunjukkan data. Berani tidak diskusi sama saya? Itu aja sekarang. Tanya. Kamu Yesus berani. itu bagimu siapa? Yesus itu siapa di dalam bagimu? Al-Quran sebutannya banyak. Nabi. Kenapa ada Yesus di hamba Al-Quran, Allah, Tuyul? Rasul. Kenapa ada Bukannya Yesus di Kristus itu Isa Al-Quran? Al-Masih? Bukankah Yesus Kristus itu Isa Al-Masih? Nenekku. Udahlah. Berarti Siapa Anda Yesus takut itu diskusi sama bagimu? saya, kan? Siapa Yesus itu bagimu? Berarti Anda Supaya saya takut bisa diskusi sama tentukan. Saya nggak takut samamu. Supaya saya tentukan kamu lewat gini loh, sini, kamu apa tuh sini, diam. atau sini, atau sini, Diam atau dulu. sini. Diam Biar aku dulu. tahu Yesus itu Tadi bagimu kamu siapa? minta saya open cam. Iya. Di dalam Al-Quran, Sekarang dia hamba Allah. gampang iya. itu. Dengarkan. Saya tidak tanya Al-Quran. Saya tidak Al-Quran. Anda Bahlul. Saya tidak tanya Al-Quran. Yang saya tanya bagimu. Bagimu Yesus itu siapa? Udah diam. Di Boleh dalam diam. Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Saya tidak tanya diam Al-Quran. Please. Anda mau diskusi atau tidak, Juma? Saya Atau tanya cuma mau samamu framing-framing sebelum seperti ini? berdiskusi. Woi, Bahlul. Yesus itu siapa bagimu? Ya udah, Anda diam, jangan dipotong. Ya.
Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sebutannya banyak. Saya tidak tanya Al-Quran, kampret. Yang saya tanya Berarti kau, tuyul. Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih. Saya tidak tanya Al-Quran. Kalau kau ada di sini sudah kuludai matamu. Saya tanya bagimu, bukan bagi Al-Quran. Dasar oten gila. Berarti Quran ini salah. Udah kau monyet. Orang-orang tanya bagimu di dalam Al-Quran. Kau datang di sini kuludai matamu. Dasar pikun, blow on, penyesat, laknat. Aku tidak tanya di Al-Quran. Yang aku tanya itu bagimu. Mudah-mudahan kau segera menyusul. Siapa namanya itu? Yang baru-baru ini? Siapa namanya? Mudah-mudahan kau nyusul dia secepatnya. Daripada kau kotori bumi. Halo, semangat sore. Selamat sore Bang Juma. Sore juga Bang. Dari Katolik Protestan. Halo. Oke, suaranya kecil Bang. Silakan buka kameranya. Silakan. Halo. Halo, saudaraku Sinaga. Buka kameranya Bang. Halo abangku yang cantik. Buka kameranya. Sabar dulu Bang. Oke bosku. Halo. Masih lama? Ayo teman-teman non muslim. Tapi yang agak sehat ya, jangan yang kayak si gila itu. Ditanya menurutmu, bagimu Yesus itu siapa? Di dalam Al-Quran. Halo, semangat sore. Semangat sore. Hei, apa tuh mai sambalu? Masalahnya padahal dia ngomong lagi. Sangkala. Yang muslim mohon untuk tahan diri ya. Jangan ajukan permintaan dulu. Kita naikkan dulu yang teman-teman non muslim. Semangat sore. Sore Bang Zuma, Assalamualaikum. Izin nitip beberapa perkataan. Aku minta tolong ya, aku udah muak banget. Udah beberapa kali nonton Bang Zuma dan orang-orangnya kayak selalu kayak janganlah nanyain pertanyaan sekali aja gitu. Apa tuh Bang? Maksudku pertanyaannya tuh nggak ini titip-titipan buat oten-oten Bang, sumpah. Oh iya. Maksudku sekali aja gitu mereka yang ngomong, jangan terpaku dengan salah satu pertanyaan itu aja kalian oten. Minta tolong banget. Sumpah. Iya. Agak beberapa kali muak gitu ngeliat mereka ini. Nah itu aja titipan. Oke, makasih saudaraku. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Yahya. Saudara Yahya. Hello. Saudara Yahya. Assalamualaikum Bang Juma, sekedar info aja. Iya. Cuman Lo si dia aceng lah betul, lo si dia aceng. Orang misal nikah na, batu misal garin na kamase. Niat misal mulai.
Halo Bang Suma. Mulai kambuh. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Kita masih di sini, bahasan kita masih terkait dengan gelar penyesat yang pernah datang. Ya, setelah Yesus itu terangkat ke langit, menurut Yesus penyesatnya datang dalam nama apa dan gelarnya apa gitu. Itu silakan, gak usah malu-malu, naik aja, santai aja. Kalau penyesat itu ternyata ada di pihak kami dan kami pengikut penyesat, kasih dalil, begitu toh. Bang Suma. Halo abang, semangat sore. Baik. Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Sore abang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Komal ini ya. Kita ngomong-ngomong dulu sebelum teman-teman semua muncul semua di sini. Boleh, boleh, boleh. Boleh bang. Oke, cuma saya sudah seringkali mengeluhkan ya pola diskusi kita yang menurut saya kurang terarah gitu. Oke. Saya sudah memberikan contoh kalau kita bahas tentang Allah gitu ya. Mari kita selesaikan tentang Allah. Apa sih yang dipahami oleh teman-teman muslim tentang Allah? Kemudian saya juga menyampaikan tentang hal yang sama. Kemudian apa sih Allah itu? Kekuasaannya seperti apa? Iya. Kan begitu. Sehingga teman-teman dapat pemahaman kan? Oh, iya. Allah yang dipahami oleh muslim seperti ini. Demikian juga apa yang dipahami oleh Kristen seperti itu. Siap. Nah, selesai itu kita lanjut pada step berikutnya. Kalau Bang Suma ingin bertanya, loh kenapa kok Allah mau jadi manusia? Itu sesuatu yang tidak mungkin jika dibantah gitu. Enggak mungkin Allah yang maha besar tapi mau menjadi manusia. Iya, iya. Sebenarnya saya sudah sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau kita sudah jawab pada step kedua, baru kita masuk pada step ketiga. Saya dalam hal ini hanya bersikap defensif aja cuma. Kalau ingin bertanya kepada saya tentang itu, saya hanya memberikan jawaban aja. Nah, bisa saja jawaban saya itu tidak sesuai dengan Zuma. Kan begitu. Tetapi saya tidak suka ada ad hominem ya, atau red herring, lari dari pembahasan. Kalau kita tidak lurus pada pembahasan, maka teman-teman bahkan antara kita berdua sering terjadi miss kalau begitu. Silakan coba. Oke, baik. Jadi dalam pandangan Islam, siapakah Allah? Allah ini adalah pencipta langit dan bumi. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang membahas secara spesifik tentang Allah ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di situ diterangkan Allah, la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan selain Dia. Lalu dikatakan Al-Hayyu Qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Ini aja dulu satu. Yang disebut maha hidup berarti baginya tidak pernah tersentuh oleh kematian. Tidak ada unsur, tidak ada aspek yang bisa menghantarkan hakikatnya pada kematian. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan, tak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Jadi yang disebut Allah Tuhan yang maha hidup. Yang disebut maha hidup bukan hidup, tetapi maha hidup. Kalau hidup itu tataran level makhluk hidup. Tapi kalau Tuhan bukan hidup, tetapi maha hidup. Jadi tidak ada baginya
kematian. Tidak ada baginya sesuatu yang lemah. Itu yang diajaran kami. Silakan. Maafkan dulu, ada panggilan sebentar, 1 menit, ya. Lanjut dari narasinya. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Allah, kita sedang berbicara tentang pencipta langit dan bumi. Kita tidak sedang membahas tentang makhluk. Jadi tak ada sedikit pun unsur makhluk yang melekat pada dirinya selain sifat pencipta. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Allah, dialah Tuhan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus kemudian mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, memberi apapun, memberi syafaat, manfaat di sisinya tanpa seizin Dia. Itulah Allah. Nah, sementara kalau Tuhannya teman kita itu, ya begitu Bang. Silakan Bang. Silakan. Ya. Iya. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya juga tidak mau cuma terlalu formal ya. Saya juga tidak mau sepenuhnya semua kehilangan jati diri dalam penyampaian karena saya mencoba membuat batasan gitu. Silakan hadir semua dengan sebagaimana semua, tetapi hal-hal yang ad hominem ya, atau merasa lebih tahu dari yang orang lain atau menyerang pribadi ya diredam sedikit biar enak gitu. Kalau semua kehilangan karakternya di sini malah nggak jadi menarik, pengikut semua juga apa ya, malah akan penasaran dengan Suma seperti apa. Kan Suma pernah menyampaikan kepada saya, itulah karakter saya, it's okay ya. Tetapi yang sifatnya yang tidak ada manfaat dalam sebuah diskusi antara menyerang pribadi dan lari dari topik, saya pikir itu yang kita redam aja. Oke, tentang Allah. Nah, ada memang saya garis ambil aja perbedaannya ya. Kalau menurut Bang Suma, sosok Allah itu apakah dia goib? Karena saya mendengar kan, saya ingin dapatkan pemahaman dari semua. Apakah dia goib, dan kalau dia goib seperti apa goibnya gitu loh. Kalau dia Allah itu dia disebut zat juga, seperti apa zatnya. Itu dulu ya. Jadi saya bertanya ke semua ini ya, saya ingin mendapatkan pemahaman. Ya, oke, silakan coba. Iya, jadi Allah itu al-batin. Jadi dia itu maha goib. Allah itu maha goib, bukan goib. Kalau goib itu lagi-lagi makhluk. Jadi pencipta langit dan bumi, ya, yang kami sebutkan Allah itu tidaklah kemudian memiliki sifat seperti makhluk, melainkan memiliki sifat yang hanya Dia yang punya. Sama seperti yang saya katakan, Dia maha goib. Artinya ketika dikatakan Dia maha goib, ya, artinya Dia tidak akan nampak hakikatnya, wujudnya oleh manusia di bumi ini. Tuh. Jadi tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa kemudian diserupakan dengannya. Itu Bang. Jadi pencipta langit dan bumi itu maha goib. Bukan goib. Kalau goib itu makhluk. Makhluk goib ya seperti malaikat, kemudian seperti iblis, itu goib. Tapi Allah itu maha goib. Silakan. Maaf semua ya, saya harus mendapatkan pemahaman yang lebih clear ya. Makanya saya akan tetap lanjut dalam pertanyaan tersebut ya. Jadi gini, tadi mengatakan kalau iblis atau malaikat juga disebut goib, betul tidak?
Nah, Allah itu di atas daripada malaikat dan iblis. Makanya dia dikatakan maha goib. Oke? Dari yang goib-goib itu, yang mahanya itu adalah Allah. Seperti itu kan pemahamannya. Iya, Allah itu maha al-gaib, al-batin. Allah itu maha gaib. Itu kan yang Anda pertanyakan. Iya kan? Iya. Oh, iya, betul. Maksudnya di sini kan cuma mencoba mengambil pemahaman mulai dari kan malaikat ya dan setan disebut goib. Iya, itu goib. Dari goib, dari yang goib itu, dari malaikat yang disebut goib. Kemudian kita sudah mau diskusi formal ini. Ntar saya pikir tahan dulu itu semua. Jadi dari yang goib itu berarti di atas daripada malaikat dan setan itu Allah juga goib, tapi dia adalah maha goib, betul kan? Yes. Maha goib, betul. Lebih daripada sekedar malaikat dan juga. Nah, oke. Nah, saya ingin mencoba memahami kata goib dihubungkan dengan zat. Bagaimana, Suma? Iya, silakan. Allah juga dikatakan zat kan? Iya, zat dalam bahasa Arab. Ya. Zat dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Halo. Ya, suara saya kedengaran? Jadi, ada kedengaran ya. Maksud saya gini, jadi kalau mau dihubungkan goib itu dan zat itu, menurut Suma zat dan goib itu kan berbeda atau sama? Iya, zat itu adalah esensi atau hakikat keadaan yang sesungguhnya dari Tuhan itu. Sedangkan goib atau al-goib itu adalah sifat daripada goib zat. adalah sifat. Saya catat ya Suma ya. Goib adalah sifat. Siap. Oke, terus lanjut. Ya, sedangkan zat itu adalah esensi. Esensi itu artinya hakikat daripada pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Itu sifat mutlak, maha gaib. Jadi kalau ada... Entar dulu Suma. Saya ada pertanyaan kritis gitu. Kalau tadi Bang Suma mengatakan goib adalah sifat, kan begitu. Zat itu adalah esensi. Nah, kenapa Suma kembali mengatakan bahwa sifat itu yang sudah disampaikan Suma ada sebut goib, terus kemudian dari zat itu adalah sebagai esensinya. Apa sih yang membedakan keduanya ini? Esensi apakah goib itu adalah sifat dan esensi itu Allah esensi itu zat? Iya. Zat itu adalah esensi daripada Allah. Hakikat Allah itu maha gaib. Paham nggak? Oke. Jadi hakikat Allah itu maha gaib. Ya. Bagaimana mau dikaitkan dengan zat itu Suma? Loh, seperti ada, kalau Suma menjelaskan begitu sepertinya sama gitu dong. Enggak dong. Jadi loh, tadi kamu bilang esensi itu kemahagaibannya. Bedakan sifat dengan esensi. Oke, esensi itu zat kan menurut Suma kan? Iya. Betul nggak? Iya. Goib itu kan sifat. Ya. Goib kan sifat. Nah, lanjut. Betul. Terus apa lagi? Zat itu esensi. Sedangkan al-goib itu adalah sifat yang melekat pada esensi tersebut. Oke, nah sekarang esensi Allah itu yang Suma katakan sebagai zat, seperti apa itu esensi itu? Oh, nggak bisa. Yang zat itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan. Karena hakikat ini bukan makhluk. Hakikatnya. Ya, tapi keberadaannya sebagai zat itu kan pasti harus dijelaskan dong. Ya, keberadaannya seperti apa zat Allah itu, hakikat Allah itu, kan begitu.
hakikatnya yang dikatakan goib dari sifat harus dibedakan dong ya, karena Zuma sendiri yang memberikan pembatasan itu. Goib adalah sifat, sementara zat itu adalah esensi atau hakikat Allah. Kan begitu? Harus ada batasan yang jelas dong. Esensi yang maha goib itu tidak bisa kita uraikan kemudian wujudnya. Yang goib aja nggak bisa. Seperti roh. Roh ini makhluk. Tapi Anda nggak bisa kemudian membentuk seperti apa wujudnya, seperti apa hakikatnya. Apalagi dia yang menciptakan roh, yang maha goib. Yang goib aja Anda nggak bisa tunjukkan roh seperti apa wujudnya, nggak bisa. Apalagi yang menciptakannya, yang maha goib ini. Oke, Suma, saya tidak akan mengejar Anda, tapi begini ya. Di dalam narasi kamu yang terakhir, kamu mengatakan bahwa esensi Allah yang maha goib. Sementara saya minta Anda membedakan gitu dong. Kalau dia goib, tadi sudah kamu bilang sifat. Nah, kemudian kepada zat itu adalah esensi. Tetapi dalam narasi kamu terakhir, esensi Allah yang maha goib. Jadi sebenarnya apa dong? Kalau bicara beresensi kan berarti namanya esensi. Keberadaan sesungguhnya kan? Bagaimana keberadaan sesungguhnya? Cuma bawa kembali kepada sifat yang goib itu. Berarti semua tidak dapat membedakan dong. Nah itu narasi Suma loh. Lah, tadi kamu bilang mau goib itu sifat. Sedangkan Suma dengarkan. Tadi kan Suma memilah dua kata ini, ya, goib dan zat. Suma menjelaskan dan sudah berkali-kali mengiyakan goib itu adalah sifat. Oke? Kemudian esensi adalah zat itu sendiri. Nah, dalam narasi terakhir, Suma bilang bahwa esensi dari maha goibnya Allah, saya bingung untuk mendapatkan suatu pemahaman yang clear. Kalau Suma pada akhirnya mengaitkan tentang esensi dan kemahagoiban Allah, padahal saya mau ada batasan dong. Ya, apa yang disebut goib sudah jelaskan sifat. Apa yang disebut zat? Cuma bilang esensi, tetapi esensi kemudian semua bawa kepada zat, esensi Allah yang maha goib. Kan begitu. Oke, saya pikir saya rasa sudah sangat jelas. Jadi air, keberadaan air, salah satu sifat air itu adalah cair. Beda cair, beda air. Beda maha goib, beda zat. Jadi air ini adalah zat, sementara cair ini adalah sifat. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sifat cair, maka kita sedang berbicara terkait dengan pribadi air. Jadi hakikat Allah, zatullah atau esensi Allah itu seperti apa esensinya? Maha goib, maha pencipta, maha perkasa, maha mulia, maha penyayang, maha pengasih. Itulah sifat yang meliputi daripada zatullah, hakikat Allah. Masa nggak bisa dipahami? Oke, kalau begitu saya coba gabung. Nah, kalau begitu saya ikuti aja deh. Berarti saat itu adalah goib. Sifatnya maha goib. Iya. Kalau mengikuti narasi Suma, pendapat Suma, jadi saya katakan begini. Kalau begitu saat itu adalah maha goib. Ya. Nah, hakikat pencipta langit dan bumi itu maha goib. Betul. Nah, jadi kalau begitu Suma, tolong narasi juga harus dapat membedakan gitu kegoiban Allah. Ya, di situ adalah zat Allah, ada esensi Allah di situ, kan begitu Suma bilang. Iya, kalau berbicara mengenai esensi Allah, zatullah, berarti berbicara mengenai keberadaan Allah itu seperti apa, maha goib. Ya, pada akhirnya saya harus membawa kepada 99 sifat Allah.
Iya. Saya pikir tidak perlu terlalu jauh ke situ lah. Dan saya tidak, yang penting saya sudah dapat pemahaman. Meskipun saya tidak mendapatkan batasan yang jelas, rumusan dari kata goib dan zat itu. Kalau semua itu adalah sama, kenapa mesti pakai kata goib dan zat? Jadinya begitu kan? Kalau pada akhirnya semua mengatakan bahwa sifat itu adalah goib, itu adalah esensi. Ya, Kalau sifat air- itu kal- adalah esensi. Kalau air dengan cair sama nggak? Yang jelas air itu cair. Nah, enggak sama Nggak nggak? mungkin cair, nggak mungkin air itu kalau air beku, air jadi beku itu namanya es. Iya, saya tanya sama Kalau Abang air ini, cair, sama nggak antara air dengan cair? cair itu bisa macam-macam. Bisa bukan cuma air, itu bensin juga cair. Makanya artinya Bensin juga berbeda. cair. Makanya berbeda. Antara air dengan cair itu berbeda. Jangan disama-samakan. Esensinya cair. Esensinya air. Esensinya kamu membahas kata cair. Esensi Makanya itu saya katakan esensi itu air. Yang cair ini sifat. Kadang sifatnya cair, kadang beku. Itu sifat. jadi gini Suma. Ya, coba pahami konteksnya ya. Cair. Saya tanya, bensin cair nggak? Cair. Air cair nggak? Cair. Nah, air itu bisa diminum kalau direbus, betul nggak? Bisa. Apakah bensin yang cair itu bisa diminum? Nggak bisa. Nah, Kenapa itu. larinya ke situ? Nah, ini kita berbicara kan cuma untuk membedakan Zuma kenapa larinya ke situ. Karena kamu esensinya bicara cair. Esensi cair itu bukan esensi, Pak. Cair itu Bentar dulu, sifat. Zuma. Bukan. Esensi pembahasan itu kan tentang kata cair. Bukan, air itu esensi. Cair itu sifat. Oke, kalau begitu, kalau bicara sifat, makanya berbeda ya, kalau saya katakan. Iya, makanya Cairnya, tadi. dengarkan ya. Kamu kan bicara air yang cair. Kan begitu dari awal. Kok air yang cair? Air itu Tadi kamu bilang adalah air itu esensi. Air itu kan cair. Cair itu sifatnya, Pak. Esensinya air. Jangan disamakan, beda. Sama seperti Begini, kopi. Zuma. Aduh, jadinya gini lagi. Kopi itu adalah esensi. Pahit itu sifat. Sifat dari kopi itu pahit. Sifat dari gula itu manis. Jadi esensinya gula, sifatnya manis. Ya. Nah, itu beda antara esensi Allah. Allah itu adalah zatullah, itu jelas sifatnya adalah salah satunya maha goib. Oke, berarti kita ada miss di sini ya. Miss kita karena kamu membawa pada air itu cair. Makanya saya bilang cair itu bukan cuma air. Cair juga bisa bensin. Kan begitu. Enggak, jadi anak miss karena narasi semua sendiri. Maka saya menguji itu. Lah, Oke, baik. Air, bensin juga itu cair. Anda yang bawa bensin, semua menasikan itu. saya tidak bawa bensin. Oke, hentikan, cukup ya. Bisa Kita anda, miss di sini. bisa Anda bedakan antara air dengan cair? Bisa. Dengar ya, sama-sama cair nggak? Belum tentu. Makanya saya memberikan, dengarkan coba. Makanya saya tanyakan ke kamu, air bisa diminum kalau direbus. Bensin bisa diminum nggak? Saudara bisa aja memang kalau diminum. Apakah kalau mau saudara minum bisa bensin? Apakah saudara bisa membedakan antara air dengan cair? Makanya saya tadi katakan ke Zuma sebagai Kok makanya sih? Dengarkan, supaya dapat membedakan tentang cair itu, karena Zuma membawa saya tadi tentang cair. Ini Cair itu bukan cuma air. Saya Sudah Zuma, saya pikir ini kita kalau berkutat di sini. Saya memberikan gambaran sama-sama miss. Supaya Anda bisa membedakan antara zat Allah dengan sifat Allah, hakikat dengan sifat, supaya Anda bisa bedakan, yaitu air dan cair. Itu saya kasih gambaran, Anda lari ke bensin. Justru di sinilah saya akan membedakan Zuma berdasarkan apa yang Zuma narasikan ke saya.
ya, tentang Allah yang goib, yang esensinya sudah Zuma jelaskan tadi. Ya, goib adalah sifat, sementara zat itu adalah goib. Saya agak sulit mencerna makna. Kan begitu, ini catatan saya loh. Dengan Zuma saya, bilang Allah itu goib, zat itu adalah esensi, maha goib. Lupa lagi kamu dengan kata-kata Zuma. Dengar dulu. Lupa kan? Jangan Alzheimer. Dengar supaya Anda lebih paham gitu ya. Kalau kita ingin mengidentikan antara sifat dengan zat, itu seperti air. Air itu adalah sifat wujud. Salah satu, dengar, air itu wujud. Salah satu sifatnya adalah cair. Antara cair dengan air itu beda. Antara cair dengan air itu beda. Gitu. Salah kamu memperumpamakan. Saya koreksi, Zuma. Kalau kamu bilang air itu cair, bensin juga cair. Jelas perbedaannya, Zuma. Bung, kan sama-sama cair. Saya hanya kamu membawa pada kata cair, Zuma. Saya hanya ingin mengajari Anda untuk membedakan antara esensi dengan sifat. Makanya saya ambil analogi itu supaya Anda bisa membedakan. Zuma, aduh, kenapa sih kamu ini? Dengarkan ya, coba teman-teman dengarkan ya. Saya mencatat loh. Kosakata yang Zuma sebutkan saya catat dari awal. Ini yang nggak suka diskusi begini. Kita sudah, saya mengaku itu sebuah Udah selesai. Ya. Kita masuk ke Dengarkan, perbandingan saya agama bilang saja. Kita masuk ke perbandingan agama. Cuma bilang, biar clear Anda dong. sendiri nggak paham. Biar clear. Anda tidak akan Karena paham kamu karena bilang Anda saya tidak paham. Anda memperbodoh diri soalnya. Sesuatu yang Mulai sudah lagi sangat kan ad hominem di sini. enggak, masalahnya Kamu yang keliru dalam Anda yang memaksa saya untuk mengatakan memberikan pemahaman, tapi kebalikan. Itu ad hominem sebenarnya. Sifat Saya air tidak mau itu melanjutkan diskusi kalau pola-pola kamu sama. salah satu Dengarkan, sifat air itu apa? dengarkan ya, teman-teman, jujur ya diskusi ya semua ya. Kamu tidak bicara Kenapa begitu. Anda maksakan? Ya, salah kalau begitu kamu membangun Dengar narasi. dulu, air Bukan itu memaksa, wujud. saya rekonstruksikan kembali. Zuma, Air itu saya wujud. rekonstruksikan kembali karena saya punya catatan. Saya punya catatan di sini, ya. Bahkan setiap kosakata yang Zuma sampaikan, saya catat supaya saya bisa memahami. Nah, sekarang Zuma berbenturan kembali dengan pemahaman apa yang sudah Zuma sampaikan tadi. Yaudah, suka-suka Saya Bapak sudah aja lah. mengatakan tadi bahwa ada begini, Zuma, dengarkan. Suka-suka Kita mau Anda jujur aja. Zuma. Ya, kayaknya Anda saat ini kelihatannya saudara saya ini cuma Nggak belajar masalah, Zuma untuk menyerang retorika. pribadi gitu loh. Anda cuma belajar retorika aja ini, bukan berbicara Saya untuk tidak jadi berretorika, cerdas. kemana? Anda diskusi Saya bukan mau berbicara. cerdas. Anda belajar bicara ini, ku tengok. Mau saya rekonstruksikan kembali? Saya katakan analogi yang saya Mau saya kasih dengan rekonstruksikan kembali sederhana. apa yang kamu sampaikan, Air Zuma? itu wujud, air itu pribadi, air itu esensi. Enggak Sifat jujur. air Kamu itu bicara adalah lebih cair. dulu tentang cair, Zuma. Di sini catatan saya ada. Saya bisa rekonstruksikan kembali semua narasi kamu. Anda yang bawa ke kamu bensin. berbicara cair kan? Air itu cair, kamu bilang ya. Iya. Ketika semua bilang air itu cair, saya itu- memaknai dengan kata. Coba dengarkan gantian. Ketika semua bilang air itu cair, saya katakan bensin. Justru di sini saya ingin membuat batasan ya perbedaan. Kenapa Anda lari ke bensin? Dengarkan dulu Kenapa? cuma. Kenapa nggak sepakat aja kita bahwa air itu wujud, sifatnya adalah cair? Setuju nggak? Masalahnya kamu yang salah menarasikan, Zuma. Loh, setuju kamu bawa nggak dengan air itu cair? Dengarkan dulu. Jangan air setuju itu, begitu. Air itu Logika wujud. kita yang kembali diuji di sini. Sifat air itu cair, betul nggak? Setuju nggak? Kalau begitu lain lagi. Anda setuju Lain lagi. nggak dengan Tapi analogi kamu itu? mengatakan tadi air itu cair, teman-teman dengarkan kok. Ya memang air itu cair. Makanya Memang. betul, makanya kan saya bantah, dengarkan coba. Makanya Kenapa kan saya Anda bantah? Kenapa dibantah? Saya bantah karena yang cair itu bukan cuma air. Kata siapa yang mengatakan yang cair cuma air? Kata siapa? Karena kamu yang bilang air itu cair.
Narasi kamu sampai di situ. Tapi saya tidak Makanya saya mengatakan bilang, cuman air yang cair. itu juga bukan liur cuma- Anda juga Aduh, cair. sulit. Liur Anda juga cair. Ingus Anda juga cair. Sama saya tidak pernah juga mengatakan. ya. Saya Kencing tidak Anda juga pernah cair, mengatakan. ya seimbangi aja lah. Kencing Saya Anda cair, tidak ya. pernah Air mata Anda mengatakan cair. satu-satunya Logika yang cair apaan sih adalah ini? air. Gimana sih orang gila ini? Nggak perlu kamu bilang, semua tahu gitu loh. Bahwa kencing itu saya cair. saya menganalogikan air itu wujud. Dengar, air itu wujudnya. Cair itu sifatnya. Di situ aja. Itu Jangan kan kau nanti tambah- step kedua kamu bilang semua. Itu analogi antara Tapi awal esensi kamu- dengan sifat. Itu Awal kamu bilang air itu. Saya ngerti kalau pada titik itu. Masuk aja Tetapi perbandingan awal agama. kamu Ayo. menarasikannya keliru Ayo, semua. masuk ke perbandingan kamu bilang agama. air itu cair. Salah. Aduh. Salah kalau air itu cair. Tidak salah. Makanya saya bilang bensin juga itu terus. cair. Iya memang. Terus Justru apa saya masalahnya? memberikan perbedaan yang jelas bahwa tidak semua cair itu sama. Iya memang. Yang bilang sama siapa? Nah, makanya saya justru memperkuat logika kamu semua ya untuk membedakan. Kalau kamu bicara sifat, makanya saya bilang bahwa bukan cuma air yang cair, bensin juga cair. Ada perbedaan, makanya saya tanya, dengarkan semua. Apakah bensin bisa diminum? Saya setuju. Kenapa larinya bensin bisa diminum? Kenapa Untuk membedakan gitu loh. Bedakan Untuk apa? membedakan itu logika kamu ya. Membedakan Analogi apa? Membedakan itu apa? analogika kamu yang saya perjelas semua. Untuk membedakan supaya apa? kita mendapatkan pemahaman yang jelas. Ya, dari soal kata pemahamannya sudah goib jelas. dan zat itu yang kamu bawa sifat kepada esensi yang maha goib. Iya memang betul. Saya masih kabur di situ. Aduh, Kalau masih Suma. kabur, makanya saya kasih Sebel analogi saya kalau tadi. diskusi begini. Makanya saya kasih analogi antara air dengan cair. Justru Kalau Anda analogi paham. kamu yang kabur, saya memperjelas. Di mana saya memperjelas perbedaan cair itu antara bensin dan air beda. Kenapa Anda bawa Baru kamu dapat bensin? pemahaman di situ. Kan Bensin, sama-sama cair, bensin. tetapi air dan bensin beda. Sama-sama Bensin, cair. Udah clear bensin aja. bensin itu wujudnya, sifat bensin cair. Ada lagi masalah di situ? Nggak ada masalah kan? Persoalannya di sini cuma coba tenang apa dulu lagi? kamu. Tenang dulu Lah, kamu. yang nggak Dengarkan. tenang itu Coba Anda. kamu tenang. Anda yang nggak tenang. Teman-teman dengarkan ya. Saya tidak mau dengan efek-efek ketawa segala macam. Hentikan itu. Percuma. Tidak membuat Nggak, diskusi lebih baik. Sekarang kita masuk lagi ke. Saya juga tema bisa kita. gunakan efek. Saya bisa juga Pak. Mau begini main-main efek kita. Silakan masuk ke tema. Ayo Nggak masuk usah. ke tema lagi. Jadi Mari mau kemana? elegan Bensin. gitu. Kita mau bahas bensin. Nggak mau minyak Logika bimoli. pertama kamu gugur. Kamu tidak bisa Nggak mempertanggungjawabkan mau logika bahas awal solar. kamu. Nggak bahas solar Ya. lagi kita. Sudah saya gugurkan ya. Bensin sudah, Logika air kamu. sudah, bensin Pertama, sudah, ya. solar enggak? Enggak mau bahas solar. Ketika saya mau rekonstruksikan kembali, kamu tidak bersedia untuk menjelaskan kesalahpahaman kamu dalam membangun logika. Apa ini? Oke, kita tadi saya sudah tawarkan cuma, saya sudah tawarkan kamu. Oke, kita anggap miss aja di situ. Kamu tidak mau Oke, terima. silakan. Ya. Apalagi sekarang. Tadi kan saya sudah tawarkan kita miss aja ya. Ya Artinya udah. saya mau mengarah di situ semua. Ya udah, apalagi nih? mau Ketika saya dibahas nih? pertajam kamu malah kebingungan. Oke, saya sudah Oke, menjelaskan kepada Jadi Bang miss ya? tentang hak. Ya, saya sudah menjelaskan Masuk lagi. tentang hakikat Tuhan saya. Ya. Oke, sekarang tolong Anda tunjukkan bagaimana Anda menjelaskan tentang hakikat Tuhan Anda. Silakan. Ya, begini ya teman-teman. Saya menunjukkan perbedaan. Saya mau ngambil titik tengah juga. Saya tidak mau terlalu frontal di sini. Ya, yang saya serang hanya cara berpikir kamu cuma. Saya tidak menyerang keimanan kamu, enggak. Ya, meskipun saya punya segudang bahasan tentang itu. Saya menyatakan kebenaran di dalam iman Kristen saya. Baik, memang ada perbedaan yang besar ya antara pemahaman Islam dan Kristen. Makanya saya mau tarik ke sini. Ya, supaya juga teman-teman bisa ngerti bahwa dalam Alkitab, dalam Quran mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ya. Itu adalah goib. Nah, sementara dalam yang diimani oleh orang Kristen,
bahwa Allah itu bukan sekedar bukan sekedar goib, tetapi Allah itu dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, namanya transenden, ya. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh ciptaannya sendiri, itu kemahakuasaannya, karena segala sesuatu diadakan oleh yang maha ada absolut. Ada absolut itu membuat segala sesuatu yang ada dengan kemahakuasaannya. Nah, kemahakuasaannya tidak dapat dibatasi oleh yang ada, yang diciptakan. Dia melampaui segala apa yang ada. Semua paham kalimat itu? Iya. Semua paham kalimat barusan saya lontarkan? Saya paham. Oke, biar boleh kita ndak? nyambung. Boleh ndak, seperti apa yang semua pahami tunggu. dengan kalimat saya itu? Oke, baik. Seperti apa? Jadi Biar yang nyambung. pertama, saudara memfitnah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada data bahwa Allah itu zat. Itu nggak ada datanya dalam Al-Quran bahwa Allah itu zat. Saya tidak mau fitnah, cuma saya mencoba menarik apa yang disampaikan oleh Zuma. Mana saya fitnah di sini? Coba saya mengatakan ada perbedaan. Enggak, kenapa tadi Anda kamu bilang fitnah? Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah itu zat. Di mana ayatnya itu, Bang? Saya katakan ada perbedaan pemahaman. Ya. Okay. Padahal tadi saya mendengarkan itu. Baik. Yang saya lanjutkan. Yang dipahami oleh saudara Islam, bukan Quran. Saya bilang dipahami oleh saudara Muslim. Baik. Dan apa yang dipahami oleh Kristen. Ya. Semua menjelaskan dari apa yang semua jelaskan kan tadi. Abang bisa nggak kita bicara gantian? Katanya mau elegan diskusinya. Anda kan tadi sudah menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam Kristen. Izinkan saya biar bicara untuk menanggapi. Iya, makanya saya dengar. Boleh. Baik. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 121 nomor 4, di situ dikatakan penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Apakah Yesus bisa masuk di situ sebagai hakikat Tuhan? Karena orang Kristen selalu mengatakan Yesus itu sehakikat dengan karena Bapak. saya tidak hafal juga. Iya, silakan. Saya buka dulu ayatnya. Oke, silakan. Ya, Mazmur berapa tadi? Oke. Mazmur 121 nomor 4. 121 nomor 4. Di situ dikatakan penjaga Israel tidak mengantuk dan tidak tidur. Sesuai dengan apa yang tadi ayat yang saya bacakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sekarang orang Kristen mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah Yesus bisa dikategorikan sebagai hakikat Tuhan yang tidak mengantuk dan tidak tidur? Silakan. Ya teman-teman, inilah yang saya tidak suka pola diskusi semua begini. Kita belum clear tentang pembahasan kata Allah dalam kemahakuasaannya. Sudah langsung loncat kepada Yesus. Tidak sampai hari kiamat pun cuma kamu tidak pernah akan memahami tentang siapa Yesus kalau kita tidak runut membahasnya. Mari kita bahas dulu tentang keberadaan Allah di dalam kekuasaannya. Tadi pertanyaan saya kepada Zuma, apakah Zuma memahami kalimat yang saya sampaikan kepada Zuma? Zuma bilang iya, tapi ternyata tidak dipahami. Langsung loncat kepada Yesus itu. Ya dikutip juga dari Mazmur tadi, nggak ada hubungannya. Oke, sekarang kita gantian, mengikuti aja. Oke, sekarang giliran kamu ya. Giliran kamu dulu ini ya. Ada 4 menit 55 detik. Silakan. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Tuhan dalam Kristen itu konsepnya transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya kan? Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak dibatasi oleh makhluknya, kekuasaannya tidak dibatasi oleh makhluknya. Yesus itu makhluk. Dan kekuasaan Tuhan ketika ada pada diri Yesus itu sudah sangat terbatas. Yesus tidak bisa melawan rasa ngantuk. Yesus tidak bisa melawan rasa lapar. Yesus tidak bisa menahan rasa takut, serba kekurangan, dan seterusnya. Nah, berarti argumentasi yang Anda bangun itu bertentangan sangat-sangat berat
dengan fakta yang ada tentang sembahan Anda yang bernama Yesus itu. Orang Kristen menghakikatkan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, tetapi Yesus terpenjara oleh ruang dan waktu. Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut Tuhan Yesus ini? Sementara ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta, itu tidak terbatas. Namanya Tuhan tidak terbatas, ya tidak terbatas. Ketika dia turun derajat, berarti dia terbatas. Makanya dikatakan maha hidup. Kenapa dia disebut maha hidup? Karena dia tidak akan mengalami mati sedetik pun. Karena dia tidak bisa mengalami mati, maka dia tidak kapan dia menjadi makhluk, maka dia akan tersentuh oleh dimensi kematian. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Dan memang Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia ciptaan Tuhan. Dia makhluk Tuhan yang diutus Tuhan sebagai nabi dan rasul untuk makhluk Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi orang Kristen menjadikannya menjadi Tuhan, sehingga narasi-narasi tentang hakikat Tuhan bertabrakan dengan kondisi Yesus. Itu fakta, itu real. Maka ketika kita berbicara mengenai esensi pencipta, maka lebih tepat di Islam. Esensinya adalah maha goib. Sebagai maha goib, tidak bisa tersentuh oleh dimensi biologis, karena dia maha goib. Tuhan Anda tersentuh oleh sesuatu yang disebut biologis. Dia jadi daging, bukan Tuhan itu, bukan maha goib lagi kalau seperti itu adanya. Sedangkan sifat maha goib ini masih terekam di dalam kitab saudara. Contoh, di 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ jelas terekam sekali bahwa Tuhan itu maha goib. Tuhan itu maha goib. Itu terekam di dalam kitab Anda sendiri. Saya ulang lagi, 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan langit dan bumi itu maha goib. Yesus gak bisa dia. Makanya saya katakan dalam Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah Allah yang kami sembah. Sedangkan Yesus tidur. Yesus tertidur. Maka dia tidak bisa sehakikat dengan Allah. Yesus tidak bisa sehakikat dengan pencipta. Karena Yesus cuma ciptaan. Anak orang Yesus itu, anak orang. Cuma karena Kristen terjebak oleh ajaran Farisi, maka Kristen menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalilnya di KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Saya kira cukup. Yesus tidak bisa sehakikat dengan Tuhan karena Yesus tidur, Yesus mengantuk, Yesus lapar, Yesus manusia. Dia kemudian memiliki sifat, bukan sifat Tuhan tapi sifat makhluk. Demikian. Oke, semoga jaringan tidak bermasalah ya. Oke, timernya masih ada 18 detik. Silakan coba. Ini mau dihabiskan 4 menit, kelamaan Bang, kelamaan. Karena pasti Anda akan muter-muter aja. Ya. Enggak, kita kembali aja pada pola ya. Supaya tidak nabrak-nabrak gitu berdiskusi. Kamu kan mau tertib. Teman-teman juga bilang di sini gitu ya. Gantian ya, silakan aja buat undangannya. Mana belum ada ini, belum muncul di saya gitu. Gimana caranya? Gimana nih, mau terima atau di mana nih? Oke. Tanding ulang. Oke, silakan. Saya sudah mulai paham. 3 bulan sejak digunakan. Tadi malam saya dapat pemahaman dari Dalbo itu, ya, yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Dari awal sampai berakhirnya diskusi tidak bisa dijawab. Demikian juga ya kali ini sudah ditunjukkan oleh Zuma. Zuma tadi saya membawakan tentang keberadaan Allah yang dipahami oleh orang Kristen. Dia adalah yang ada absolut, dia yang maha ada. Segala sesuatu diadakan oleh dia, dan apa yang ada tidak dapat membatasi yang ada itu.
Dia melampaui segala apa yang ada. Karena dia adalah transenden. Itu disebut transenden. Saya tanya kepada Suma tadi, apakah memahami tentang Allah yang ada ini? Yang tak dapat dibatasi? Paham. Ternyata penjelasan berikutnya tidak nyambung dengan apa yang saya tanyakan tadi. Dengan Allah yang transenden. Kalau Allah tidak dapat dibatasi, memang dia tidak dapat dibatasi. Manusia pun tidak dapat membatasi Allah. Logikanya, kalau Allah dapat dibatasi, maka dia bukanlah Allah. Kalau dia bukanlah Allah, maka tidak mungkin ada alam semesta. Siapa yang memelihara alam semesta ini dengan segala keteraturannya? Dia terus bergerak dengan teratur. Dia terus bergerak dan membesar. Sehingga tidak mungkin manusia dapat mengukur kebesaran alam ini. Artinya, para ahli fisika sampai sekarang tidak bisa menduga sebesar apa alam semesta ini. Kita berdiam dalam tata surya kita. Tata surya kita ada dalam galaksi kita. Kita punya galaksi tetangga namanya Andromeda. Kita ada di Bima Sakti. Ada miliaran galaksi sampai tak terbatas jauhnya. Artinya saya menjelaskan kepada Suma, Allah itu tidak mungkin dapat dibatasi oleh seluruh alam semesta, termasuk makhluk. Makanya apa yang dan memberikan tidak apa yang Ini jaringan kita ya, teman-teman, atau jaringan dia? Tunggu finish, baru muncul. Tadi sempat menyimak apa yang saya jelaskan. Allah yang transenden tidak dapat dibatasi oleh ciptaan. Karena kalau dia ada, jangan kamu samakan bahwa kalau dia ada di bumi, dia tidak ada di ujung dunia yang lain. Tidak begitu pemahaman dalam iman Kristen tentang Allah itu. Silakan kalian menganggap Allah itu goib ya. Allah itu zat. Tetapi Allah tidak berada di dalam ciptaannya, dalam pengertian ada cuma ada pada satu titik. Keadaannya atau dia yang maha ada melampaui segala apa yang diciptakan dari apa yang ada yang diciptakan itu. Ya, termasuk manusia tidak dapat membatasi kealahannya. Saya katakan, kalau manusia dapat membatasi kealahannya, ya, maka alam semesta tidak ada lagi. Termasuk Suma tidak ada di hadapan saya. Kenapa? Siapa lagi yang mengatur alam semesta ini? Yang bergerak secara teratur. Kalau Allah sudah tidak ada, karena cuma ada dalam wujud manusia. Ya, nah makanya Suma kita bahas secara perlahan-lahan. Seperti kita mau memijit dari tentang kata Allah yang maha ada, ya, ada yang absolut. Kata absolut saya percaya Suma ngerti sebagai seorang akademisi. Ya, makanya tadi saya mencoba pemahaman Suma, ya, tentang kealahan itu supaya saya dapat memahami dengan benar Allah yang dipahami oleh Suma. Ya, sehingga Suma menjelaskan itu. Saya punya catatannya loh. Dia yang goib, tetapi dia juga adalah zat. Saya mencoba membawa apakah ada perbedaan, Suma bilang ada. Tetapi pada akhirnya dalam narasi terakhir tadi tentang Allah itu, Suma mengatakan bahwa Allah itu dalam kegoibannya ada esensinya, maha goib. Kan begitu, makanya agak kabur juga. Nanti diperjelas ketika mengatakan pada cair. Justru saya mempertegas itu, cair macam-macam, ada bensin, ada air. Ya, justru saya yang membedakan itu. Nah, saya kembali kepada Allah yang maha ada. Dia tidak mungkin dapat dibatasi dengan ciptaannya, termasuk daging. Oke? Silakan. Oke. Ini sesi bertanya ya. Saya ingin tahu. Saya kembali. Coba saya sudah kembali kepada alur yang kamu bawakan. Saya sudah ngikuti aja. Allah sudah clear ya, tidak dapat dibatasi. Ya. Oke. Sekarang saya sudah masuk pada cuma Oke. Allah yang menjadi. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging.
Faktanya Yesus. Jadi gini supaya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena dia manusia. Karena berarti Dia dibatasi manusia. daging. Berarti dia dibatasi makhluk. Dengar, pengertian batasan. Dengar kan, Dia pengertian dibatasi batasan. makhluk. Dengar dulu semua. Makanya kalau kamu dengar apa ya yang saya jelaskan tentang Allah yang transenden, saya tanya, mari kita uji kalau dibatasi. Saya tanya ke kamu. Yesus Dia menyembuhkan ya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia dibatasi Kita uji oleh aja. Ya, kita uji kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh kemanusiaannya. Tuhan Anda dibatasi oleh sifat kedagingannya. Katanya tidak terbatas, tapi dia dibatasi oleh makhluk. Katanya tidak terbatas oleh daging. Faktanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia masih berdoa dan meminta, dan bahkan berkata-kata pun dia tak bisa dari dirinya sendiri. Gimana dong? Mana buktinya? Ayo, silakan. Saya jelaskan ya. Cuma apakah alam materi bisa membatasi dirinya? Gak mungkin. Termasuk dagingnya tidak dapat membatasi. Yesus menyatakan ya, karena dia manusia. Ya, justru dia karena manusia. daging, justru Tetapi karena dia juga makhluk. Allah. Dengar semua. Tidak, Dia Allah tidak dibatasi ya, tidak dapat dibatasi. Dengarkan. Dia terbatas. Jangan dipotong. Saya memberikan jawaban. Saya Kenapa merespon Yesus? pertanyaan kamu. Tolong kamu diam dan dengarkan. Kenapa Yesus tidak bisa Saya berbuat merespon apa-apa? pertanyaan kamu. Jangan dipotong, jangan dipotong. Karena ini Kenapa poinnya. Yesus tidak bisa Saya berbuat mau tanya, apa-apa? dengarkan dulu. Yesus juga dalam keadaan manusia. Memang dia terbatas, dia manusia kok. Berarti Anda dia tadi manusia, mengatakan memang terbatas. Tetapi Allah, dengarkan coba. Berarti Tuhan Anda Allah dibatasi. di dalam pribadi Kristus, dengarkan coba ya. Allah yang diam di dalam Kristus tidak dapat dibatasi. Itu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus manusia. Bukan Tuhan kan? Loh, dengarkan, dia adalah manusia, cuma dia adalah manusia, Tuhan. Dia juga adalah Allah. Loh, berarti dia adalah manusia, Tuhan. dia juga adalah Allah. Berarti dia adalah Tuhan yang Kita mau terbatas. saut-sautan begini, atau saling memberikan pemahaman. Saya hanya butuh Itu yang kejujuran. saya tidak mau dari berarti dari cara diskusi. Tuhan semua. Anda, Ya. berarti Tuhan Dengarkan Anda saya punya berikan penjelasan. keterbatasan. Manusia dapat dibatasi ya. Manusianya dapat dibatasi. Dia bisa tidur, dia bisa makan, dia bernafas, Ketika Tuhan dia Anda berdoa. menjadi manusia, dia Aduh, terbatas. cuma kapan saya bisa memberikan jawaban? Ketika Tuhan Kalau Anda kamu jadi salah. manusia, dia terbatas. Dia Oke, manusia, saya silakan. tegaskan ya. Dengarkan dulu cuma. Silakan. Mau diskusi silakan. atau mau menang sendiri? Silakan. Dengarkan cuma. Manusianya dapat dibatasi, tetapi kealahannya yang diam dalam rupa manusia tidak dapat dibatasi. Buktinya, mau bukti? Mau buktinya? Jelaskan aja. Ya. Nanti saya ngomong. Dengarkan dulu. Manusianya dapat dibatasi. Manusia memang terbatas, tetapi kealahannya di dalam rupa manusia tidak mungkin dapat dibatasi. Buktinya apa? Ya, saya berikan buktinya. Kamu bilang tadi air itu cair. Ya, secara fisika, Zuma, secara fisika, setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan tekanan yang sama seberat benda itu. Kamu paham itu? Hukum Archimedes? Nah, saya tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu. Apakah air dapat membatasi Yesus itu? Pengaji, thank you Bang Ferry. Udah nggak jelasin Sekarang aja kalau air Tuhan yang tidak dapat terbatas membatasi itu. Yesus, siapa dia? Silakan aja Enggak, Anda siapa menjelaskan. dia gitu loh semua ya. Saya membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Makanya air, dengarkan coba. Air tidak dapat membatasi Yesus itu sendiri. Ya. Hukum-hukum fisika ya tidak dapat membatasi Yesus itu. Ya. Air itu materi. Yesus manusia juga adalah materi. Ya, dia daging. Tetapi kenapa air tidak dapat membatasi dia? Ya. Sama dengan kapal laut. Kenapa Yesus tidak justru Yesus melawan hukum-hukum fisika? Siapa dia? Karena dia adalah pencipta alam semesta. Makanya alam semesta tunduk kepada dia. Siapa manusia yang dapat menghentikan? Siapa manusia yang dapat menghentikan angin?
Siapa manusia yang dapat menghentikan gelombang? Siapa manusia yang dapat menghentikan badai? Manusia kan? Tetapi alam tunduk kepada Yesus itu sendiri. Saya memberikan bukti loh. Dan itu dikatakan Alkitab. Saya mau membalik. Apakah mau saya mirroring? Silakan. Mau saya mirroring? Silakan. Tuhan saya bukan manusia. Pemilaan cuma. Enggak, saya tidak mau mirroring. Meskipun juga jelas saya. Anda mau mirroring? Dengarkan, Anda mau mirroring di mana? Tuhan saya bukan makhluk. Enggak, beda dengan Tuhan Anda, Yesus, makhluk. Sekarang begini. Oke, begini aja ya. Saya tidak begini. Sekarang kamu jelaskan Tuhan Anda. Ya? Kan tadi sudah. Tuhan kamu adil enggak? Tuhan kamu adil enggak? Tuhan saya tanya, Tuhan kamu adil. Saya mau pernyataan Anda. Jadi satu saya lagi nih. Saya mau tahu pernyataan Tuhan Anda adil atau enggak? Pindah lagi kita ini. Jadi kamu enggak tertib di sini semua ya? Ya, kita kan berbicara tentang kealahan. Ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Saya sudah menjelaskan dia tidak terbatas. Allah yang diam di dalam rupa manusia. Anda tadi mengatakan manusianya Tuhan Anda tidak terbatas. Tetapi Allah yang diam. Ini waktu saya cuma. Kamu yang nggak tertib. Bukannya ini waktu kamu yang membuat ini, tapi kamu yang tidak tertib. Allahu Akbar. Ini waktu kamu baru kamu sematkan. Ya sudah, kita nggak perlu lagi waktu-waktu ini. Silakan aja. Tapi jangan menyela gitu. Ya. Tadi Abang mengatakan, saya mengatakan manusianya terbatas. Tuhan Anda tidak dibatasi. Yesus dibatasi oleh aku dan makhluk. Bapa adalah satu. Tidak dibatasi oleh daging. Yesus itu adalah Tuhan, turun ke bumi menjadi daging. Setelah menjadi daging dia terbatas. Iya. Katanya Tuhan manusia terbatas karena manusia cuma. Nah, kalau dia bukan Tuhan manusia, dia tidak layak. Dengarkan cuma. Kalau dia bukan manusia, dia tidak layak untuk menjumpai manusia. Iya, katanya Tuhan Anda nggak dibatasi oleh makhluk. Katanya Tuhan Anda nggak dibatasi dia makhluk. Manusia. Loh, dengarkan. Berarti dia terbatas. Berarti Tuhan Anda dibatasi makhluk. Allah tidak dapat dibatasi dengan makhluk, dengan kedagingannya. Buktinya? Dibuktikan kan? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kamu cuma pada konteks itu ya. Dia tidak berbuat apa-apa. Pernyataan dia dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Ya, berarti dia terbatas. Allah menyatakan diri. Kealahannya tidak terbatas. Tetapi Tuhan dia dalam Anda rupa menyatakan manusia. diri. Ya? Tuhan Anda menyatakan diri dalam bentuk terbatas. Anda menjilat pernyataan Anda sendiri. Dengarkan ya, Suma. Saya katakan, kalau dia ya menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan cuma menjadi manusia tok. Kalau dia cuma menjadi manusia tok, logikanya, dengarkan. Saya masuk kepada logika. Kalau dia cuma menjadi manusia tok, dengarkan dulu, jangan dipotong. Kalau kamu potong, lebih hentikan. Kita tidak berdiskusi secara elegan. Enggak, saya cuma sudah kita diatur dengan waktu. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak dibatasi oleh makhluk. Waktu yang sisa ini, ntar dulu semua. Saya berikan kembali waktu yang sisa ini 3 menit lebih kepada Anda. Sebentar, berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Silakan. Tadi di awal Anda berapi-api mengatakan Tuhan Anda tidak dibatasi oleh daging. Tuhan Anda tidak dibatasi oleh makhluk. Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia. Yesus turun ke bumi, Bang. Dari langit turun ke bumi jadi manusia dia. Terbatas. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lawan ngantuk. Tidak bisa lawan kemudian rasa laparnya. Tuhan Anda terbatas jadinya. Yang benar adalah ketika Yesus itu bukan Tuhan. Tapi faktanya Anda menuhankan Yesus yang serba terbatas. Anda menuhankan Yesus yang serba tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Anda menjilat ludah Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak bisa dibatasi oleh manusia, tidak bisa dibatasi oleh makhluk, tidak bisa dibatasi oleh daging. Ternyata daging membatasi Tuhan Anda. Tuhan Anda turun ke bumi. Efesus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Mengambil rupa manusia. Setelah mengambil rupa manusia, Tuhan Anda jadi terbatas. Tidak bisa berbuat apa-apa. Halo.
Mau gimana lagi? Itu fakta, itu real. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas, itu maunya Anda. Tapi faktanya Anda menuhankan makhluk yang terbatas, alias Anda salah sembah. Anda bukan menyembah Tuhan, tapi Anda menyembah makhluk Tuhan bernama Yesus. Begitu saudara Cleo. Boleh nggak? Habis ini saya izin dulu 10 menit. Habis itu kita lanjut lagi. Selesaikan waktu kamu. Oke, saya ibadah 10 menit. Saya mau Habis clear, itu kita lanjut. jangan dijedah. Kamu yang menentang saya masuk. Enggak, saya harus ibadah dong. Oke, Pak. saya mau tahu alasan kamu yang oh ya, oke. Begitu dong. Saya Oke, maghrib kalau begitu dulu kita 10 sudahi menit. dulu ya, nanti lanjut ya. Silakan beribadah. Oke. Ya. Oke, Ya. 10 menit sampai saya 15 ulangi, menit. Cuma jangan ad hominem ya. Jangan Oke. ad hominem. Kamu berulang melakukan Oke. itu ya. Baik, Silakan. baik. Oke ya. Oke, makasih Bang, Kita makasih. akhiri dulu. Oke, Ya. sip. Oke, saya tunggu ya. Oke. Teman-teman, kita harus tetap kemudian menerima undangan beliau. Kenapa kita menerima undangan? Karena setelah saya debat dengan pendeta Leo ini, itu akan naik pendebat-pendebat kelas-kelas kakap di situ di Komalnya, curhat dan seterusnya, memaki Pak Leo dan kemudian ya memberikan arahan-arahan dan seterusnya. Nah, kita harus muncul lagi di sana habis ini. Jadi jangan kemana-mana, biarkan dulu anak api naik ke sini barang 15 menit, ya 10 sampai 15 menit. Saya cuma 3 rakaat dulu, habis itu kita kembali menerima undangan beliau. Kenapa harus di Pak Leo? Karena saya mau memperlihatkan pendebat-pendebat kelas kakap, penghujat yang sering nongol di situ. Di situ sering masuk orang-orang hebat, tapi cuma curhat-curhatan. Cuman jemaat yang tidak suka polanya sehingga komalnya itu tidak ramai. Teman-teman, komalnya tidak ramai. Tapi paling tidak di mana ada Bang Suma, di situ akan ikut minimal dari 8.000 penonton, minimal 10% ada oten yang bisa menyimak. Bagaimana seorang pendeta kita buat linglung kayak tadi, Tuhannya tidak terbatas, Tuhannya tidak bisa dibatasi manusia, Tuhannya tidak batasi daging, Tuhannya tidak batasi makhluk. Faktanya Tuhannya jadi Yesus terbatas deh. Terpenjara dia. Oke, silakan Bang Handi. Yang lain Bang Handi. Teman-teman api pusat naik dulu, saya ibadah sebentar. Please. Ibadah dulu sebentar saya Bang. Naik dulu. Tinda Nora atau siapa gitu. Silakan. Sebentar aja kok, saya cuman sholat 3 rakaat, habis itu saya lanjut lagi. Ada onde-onde kah? Halo? Halo? Ada kah? Anak-anak api boleh naik? Teman-teman api pusat boleh nggak naik dulu sebentar? Izinkan saya dulu ibadah. Jangan ditutup. Lanjut aja kita. Di sini ada beberapa teman yang mau naik juga. Sabar ya teman-teman ya yang ajukan permintaan. Saya naikkan dulu teman-teman kita dari api pusat. 1 orang saja biar saya ibadah dulu. Silakan. Ada nggak teman-teman api yang lagi live? Bisa nggak di-typing di tempatnya mereka untuk hadir di sini dulu? Gantikan Bang Zuma, mumpung belum komat. Ada Bang Arif monitor nggak nih? Teman-teman yang ada di Jakarta nih, yang sejam lagi maghrib, naik dong. Tunggu ya teman-teman ya.
Adakah? Adakah? Onde, onde. Kok pada sibuk semua ya? Tunggu ya teman-teman, sabar ya. Sabar dulu, sedikit lagi, cuman-cuman. Lucu ya, lucu kali, lucu. Tuhannya tidak terbatas. Tadi pas aku bacakan aku bawa 1 Timotius 6:16 itu, dia ketawa-ketawa dia belum baca itu, dia belum baca teman-teman. Kalau udah baca itu kaget dia nanti. Sedangkan Mazmur 121 nomor 4 aja, dia belum tahu dalilnya bahwa penjaga Israel itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Kaget dia tadi baca itu teman-teman. Kaget dia baca. Kemana teman-teman api nih? Kaget dia, ternyata penjaga Israel dan tidak tidur. Dan itu adalah sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu sifat Allah. Dan dia tidak bisa membedakan antara air dengan cair. Aduh, gimana dong? Oke. Assalamualaikum Dinda. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kandaku. Izin bentar aja, Dek. Saya ibadah dulu sebentar. 15 menit insyaallah. Paling lama 20 lah. Boleh ya? Oke, siap kandaku. Boleh. Oke. Aku ini dulu pakai masker. Bisa menaikkan noten kan? Bisa. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya ibadah izin maghrib dulu. Cuma undang nanti Bang Edis ya. Boleh. Biar menangis lagi nanti di sini. Ya, biar kami tonton dulu ya. Ya, boleh. Typing di tempatnya sana, sampaikan ditunggu sama saya bilang. Ya Bang. Oke. Ibadah lah Bang, ibadah. Jadi kau datang sini mau jadi ini aja kau nyontor. Jadi kurir aja kau di sini. Gak mau diskusi. Mau nonton. Nonton ngapain kau naik? Kenapa? Datang Bang cuma turun. Iya, kau mau diskusi nggak? Bang, nggak usah lah, turun aja lah aku. Oh, nggak berani, takut ya? Ya udah turun lah. Ya. Abang mau diturunin atau ditendang? Kasian. Tampar aja bang itu. Janganlah gitu. Allahu Akbar. Lempar gitu ya. Bangga kau jadi mualaf. Ya, naik teman-teman Kristen yang mumpung Bang Zuma istirahat ya kan. Kalau sama Bang Zuma habis lah kalian, mencret kalian, berak darah kalian. Kalau sama aku mungkin masih inilah, masih bisa bernapas lah ya kan.
Mana Bang Dio-nya? Allahu Akbar. Bang Dio. Allah. Bang Dio-nya mana? Aku. Nah. Di-kick Bunda Nora, Bang Dio. Enak aja, aku nggak nge-kick ya. Enggak. Bentar. Aku ini Anda Halo, Assalamualaikum. Kok naik di bawah aja, Bun? Orang turun. Ah. Anda, ada pemberitahuan Anda terlalu ganteng di Jabodetabek, jadi turun sebentar. Oh iya. Siap admin TikTok, siap. Jadi kalau terlalu ganteng kenapa L juga ya? Baru tahu. Baru tahu aku Kak Nora. Ternyata kalau terlalu ganteng tuh kena gimana gitu. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik. Oh ya, Sorosen ya, sorry. Halo, Kak Iki. Halo Kak Iki, selamat bergabung. Lu di kereta Bang Dio? Enggak, di mobil. Tangerang juga nih Stadio. Iya. Nanti kita meet up ya teman-teman ya. Nanti kita meet up TikTokers TikTokers Muslim Jabodetabek. Tapi Ustadz memang ganteng sih. Aduh, bentar Kak. Belum gajian aku. Belum gajian, tanggal berapa nih? Aduh, cuman nih kita nih Kak Nora. Tanggal 28 Juni. Belum gajian aku. Stadion minum solar. Aku nggak diajak diskusi. Bang Teguh. Assalamualaikum Bang Teguh. Apa kabar? Aku ketemu sama Bang Teguh di Aceh kemarin. Ketemu kami di mana tuh? Di ibu kota Aceh itu apa namanya, Kak Nora? Banda Aceh ya. Ini Ustaz Idola ya, gara-gara meleng dikit jadi teman. Ngeri kan, Oten kan? Kak Nora, gimana? Kemarin kan aku naik tuh ke roomnya si Pikar. Si Yoginya kan nantang-nantang mau ketemu kan. Nah kemarin semalam tuh aku DM lah gitu kan. Saya akan proses dia melalui video itu. Nah cuma dia nggak mau kasih nomor telepon, nggak mau kasih alamat juga. Nah intinya dia nggak mau kalau aku ketemu sama si Yogi itu yang maki-maki Kak Nora itu. Ya udah. Jadi gimana? Mau dilanjutkan? Nggak usah. Nanti Kak Nora dipanggil. Ya, karena laporan laporan UU ITE yang aku sebutkan tadi itu berlaku kalau Kak Nora yang datang. Ya memang harus aku yang melaporkan dia. Ya, nomor WA-nya Bang Dio yang lama udah nggak aktif lagi ya. Iya teman-teman, aku di ini oleh Oten dirungkatin. Silakan naik teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Barakallah. Iya, yang menit ke-11 itu, yang menit ke berapa tuh? Ke-11 ya? Bang Dio udah dengar kan? Ngeri kali mulutnya kan? Aku pasti ke sana. Insya Allah pasti aku ke sana. Iya, ditemui. Hei kalian orang-orang sesat. Orang-orang sesat. Open cam lah kau. Open cam Bang Nael udah kundang. Orang-orang sesat kalian. Iya, open cam kalau sesat. Kalau kau nggak sesat open cam. Terus kau orang-orang apa kau?
Yang menyembah manusia kau pikir nggak sesat? Yang menjadikan manusia terkutuk Tuhan itu kau pikir nggak sesat? Yang memakan babi kau pikir nggak sesat? Kepala gue kepenggal kalau Allah ada. Malah, kau potong dulu tuh burung kamu, kasih sama anjing. Ngomongnya, kau potong kepalaku kalau Allah ada. Ntar didatangin kencing, nangis. Entah. Aduh, Nora. Siapa? Naik ke atas tuh gitu loh. Sesat yang sesat itu menyembah manusia. Itu sesat itu, nyembah manusia, terkutuk, tidak berbusana. Ini lagi nih. Mana alamat? Entar Kang, entar Kang. Nanti aku kirim alamatnya Kang. Entar. Katanya agama kasih. Ini si Lambe ini dari apa ini si Lambe ini? Mana dia nih? Waalaikumsalam, Bang Triple H. Nomorku nomor baru Bang, di DM aja, nanti aku kirim di DM. DM aja. Nanti aku balas insyaallah. Udah DM Bang Dio. Oke, siap Bang Adip. Nanti aku balas. Tiru dulu gaya Edis. Jika ada kadrun ngolok-ngolok Edis nggak emosi orangnya. Ya iyalah kan kalian ngolok-ngolok Tuhan, kalian aja kalian nggak emosi, ya wajar lah. Tuhanmu telanjang di kayu salib kok gantung di rumahmu. Nggak malu kalian kan? Nggak emosi kan? Wajar lah. Kapan acara meet up-nya Ustaz? Nanti kita ini kan insyaallah atur meet up apa ya? Bagusnya tuh kalau lepas ada momen gitu kan. Nanti acaranya meet up silaturahim atau sila ukhuwah antara sesama muslim. Makan minumnya tanggung sendiri. Ya enggak kan Nora? Betul tuh, yang pasti kan kita meet up. Jadi kelihatan di situ nanti siapa yang datang memang betul-betul mau berjuang, ya minimal saling kenal, atau siapa yang datang cuma pengen ditraktir doang. Ya enggak, Kanora? Enggak, ini simpel ya. Kamu mau makan, mau tidak, ya duduk. Itu jangan ada rasa segan, rasa malu gitu. Bunda izin polo, iya asalkan ketemu gitu. Tumben Bang Zuma tidak rungkat ya. Ini alamat apa nih, ada nggak sama kamu ya? Alamat rumah coba dikirimkan di yang HP kita pakai telepon. Biar aku mau kirim sama Akang. Bang Santang minta alamat. Nah, 4 kali nggak mau pernah lagi mengirim. Biar aku kirim sama Akang. Insya Allah, kalau nanti diizinkan oleh Allah ya.
Lu jahat banget sih. Alamat. Apa sih Kak? Enggak, aku minta alamat dikirimkannya tentara Romawi. Cobalah. Alamat loh, alamat. Astagfirullah, aku mau kirim ke Akang alamat. Kok dikirim itu sih? Enggak. Jangan buat alamat. Cepat alamatnya mana? Lagi ngapain kakakku? Riko, lu naik aja ke room ini Riko. Kita diskusi Riko. Riko chat WA pula dia. Oh gitu ya. Ya oke Tang ya. Kita jaga ya roomnya ya. Walaupun agak sedikit apa kita bercerita. Mana Bang Handi nih? Alamat mana alamatnya? Enggak, itu di HP yang satu aku pakai live. Makanya aku minta alamat. Enggak. Ya alamat yang kemarin aku kasih mana? Astagfirullah. Oh ini dia. Udah dapet ini. Akang, ku cari dulu ya ke Akang. Teman-teman nanti kalau ya Kak Dokter. Nanti kalau Kak Nora sama Bang Faruk jadi ke Jakarta, nanti bisa kita rangkaikan ya kita. Bang Dio telinganya lebar ya. Iya. Telingaku keturunan bapakku, kakekku, bapak, kakek, bapaknya kakek, semuanya telinganya kayak gini. Kalau menurut apa itu tradisinya orang Cina itu, tapi ini ya kalau dalam Islam tuh nggak ada kayak begitu. Nah kalian sendirilah yang ini ya. Kalau dalam Islam nggak ada kaitannya dengan rezeki apapun nggak. Tapi sebagian orang ada yang ngomongnya kalau telinga capang itu jangan ngomong lah ya kan orang nanti dibilang pula aku. Itu alamatnya ke Akang bukan ke apa. Akang udah ya Kang. Lain-lain aja dikirim, aku minta alamat kok lain pula yang dikirim. Meet up-nya nanti di mana Bunda Nora? Di Jakarta. Silakan hubungi apa ya? Saya nggak tahu siapa yang mau dihubungi di Jakarta. Aku di Medan loh. Ustadz dia masih muda ya? Iya dong, masih muda lah. Umur 40 tahun itu masih pemuda. Oke katanya. Ada yang nanya, Jakarta. Ustadz Dio istrinya berapa? 1. Mulai lagi. Kenapa? Nah, kalian nanya pun nanyanya, aduh. Tidak mau nambah Ustadz, tuh ada yang nanya. Ustadz Dio tidak mau nambah bini. Bentar aku cek penonton dulu ya, bentar. Bukan nggak jadi aku jawab ya. Nggak jadi jawab ya teman-teman. Nggak jadi jawab. Jangan kalian bertanya soal Bang Dio menambah bini. Tanya Bang Zuma kapan berbini gitu. Ya Bang. Assalamualaikum Abang. Kan gak ada suaranya. Nambah bini ya. Bang Dio kapan nambah bini? Saya bilang jangan tanya Bang Dio-nya, tanya Bang Zuma kapan berbini. Oh iya betul. Calonku masih SMP. Itu perasaan 2 tahun lalu Abang ngomong begitu ya? Calon Abang masih dia nggak tamat-tamat gitu Bang? Iya tinggal kelas.
karena ada yang nanya, ada yang nanya di bawah. Ustadz Dio mau nambah nggak? Jujur kalau aku pribadi ditanya mau, tapi kalian tanya istriku dulu. Ada istriku di bawah nonton. Coba sayang kamu. Malah petaka itu. Sayang coba Kasihan komen. yang di atas abang. Yang di atas abang tuh kasihan. Sampai sekarang belum berbini. Itu yang diutamakan bang. Oh, siap, Nggak boleh kayak Calonnya gitu. masih SMP. Bah, ada itu. Ya doakan saja mudah-mudahan Bang Zuma tahun ini menyelesaikan masa duda beliau. Kita doakan yang terbaik saja. Amin kan Bang? Amin. Di bawah amin kan? Lebih dari 40 orang mengaminkan itu insya Allah dijabah oleh Allah. Amin. Jangan gitu. Aku terbuai nanti. Tapi Bang, kalau nanti aku yang duluan, Abang kasih kado ya Bang? Oh, tenang aja. Mau yang mana? Pista atau apa? Sutra. Serius Bang? Enggak, aku Sutra. serius. Pista, sutra. Apa lagi? Apa itu? Balon. Apa itu Bang? Balon. Kok Bang? Astagfirullah. Enggak itulah Bang. Ngawur Bang. Apa tuh Fiesta, Sutra, apa pula itu Bang? Ikan balon, pas nikah itu kan pasang itu ditiup, pasang di dinding pelaminan gitu biar rame. Yang nggak gampang meletus, Durex, Sagami, Akamoto. Nampak kali lah pengalaman kalian ya. Aku nggak ikut. Ya, saya kan kuliahnya jurusan seksiologi, gimana sih? Tahu lah pasti yang kayak gitu-gitu. Apa? Seksiologi? Jurusan apa? Aku fakultas bahasa daerah, jurusan seksiologi. Universitas Maju Mundur. Tapi intinya insya Allah doakan yang terbaik aja ya Bang. Ya, ada Saya yang mau mohon. padahal orang kilang minyak kok nggak mau. Iya kan Mbak, betul kan Mbak, betul. Ditawarin apartemen nggak mau dia, memang agak lain kakak gue satu nih. Tidak Bang. Ini udahlah Bang, jangan usah lah diceritakan lah Bang ya. Pokoknya intinya saya minta doa dari Abang, doa restu Abang sama Bang Dio juga. Mudah-mudahan dilancarkan, dipermudah urusannya. Amin kan dong Bang? Amin. Emang Abang tidak pengen aku cepat merit biar Abang bilang jangan begadang aku. Justru kamu begadang nanti kalau punya suami. Ya lah Bang, Begadang, Abang Bang. sudah masuk. Kami izin turun ya Bang. Nah, Ya, oke, kami pantau di makasih. bawah. Ya, Siap. sehat ya Bang. Ya. Assalamualaikum. Iya deh, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabarnya, informasinya Starlinkku udah bagus, lancar. Seneng hatiku. Gak pernah macet lagi kan? Ternyata ngaruh loh itu dikeluarin ke situ. Aku tadi ngangkat ke depan tuh. Pas udah ku angkat langsung lancar. Kok bisa ya? Kenapa bisa gitu? Apa karena Starlinknya belum kawin juga? Oh, ngaruh juga ternyata. Yang pula kau bilang Starlinknya duda. Tokok nanti lama-lama. Oke teman-teman. Ini dia. Yang masih SMP mau naik. Teman-teman gimana? Ada Oten di sini, silakan. Halo. Assalamualaikum. Kamu ketobat calon pendeta. Aduh, parah ini. Tertipu aku, Bah. Dari mana, Bang?
Halo Bang. Halo juga. Salam kenal Bang dari Iya. dari Ortodok. Dari Ortodoks. Ya. Oke. Berarti Ortodoks mana ini? Iya. Ini Bang umur berapa nih? Oke, kita dialog ya. Boleh ya? Oke. Oke, silakan buka kameranya. Silakan Bang. Oke, tunggu. Silakan. Kamu ini kapan bisa ke muter motornya Yesus? Apa? Sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sejak kamu menerimanya. Ini di mana ini? 3 Kak. Ini di apa di mana nih? Jawa Barat. Di hutan. Oh, di hutan. Ya, Jawa Barat. Oke, tema kita terkait dengan gelar penyesat. Bisa Anda uraikan dulu silakan. Oke. Ya apa penyesatnya itu? Coba jelaskan dulu siapa penyesatnya. Mengarah ke mana? Mengarah ke yang kalian sembah. Itu udah pasti itu, nggak bisa tidak. Kenapa dia sudah lama. Silakan Bang, silakan. Silakan. Jangan. Ya itu. Ya dengerin lah kau yang ngomong kok. Silakan. Halo. Ya udah kalau nggak serius nggak apa-apa Bang, dibawa aja. Apa kau cumi? Apa tosing kau? Saya mau tanya, kapan kau terima Tuhan Yesus? Saya dimimpikan semua ini jadi pendeta. Haleluya. Iya mimpi ya. Gila mau itu Bang. Sore menjelang malam Bang Juma. Iya, silakan. Aduh, kamu mengganggu suasana saya lagi mau debat sama pahlawanmu ini. Halo Saudara M, dari sekte mana Bang? Dari Oten Bang. Oten, silakan buka kameranya Bang. Jadi saya nginformasiin aja Bang, ikut masalah Pak Leo itu. Habis berdebat dengan Abang, terus Abang minta waktu 10 menit, dia ngoceh-ngoceh di room dia itu Bang. Itu parah juga itu si Pak Leo itu Bang. Saya selalu ngikut dia terus di room dia terus itu. Dia sesat itu Bang. Justru salah satu dia yang nyesatin kami ini Bang. Oh gitu. Abang dari sekte mana? Nggak tahu ini Bang, karena udah bolak-balik ngebaca tetap ketampel ini Bang. Ketampel. Penyakit di orang itulah. Apalagi terus pendeta ini yang nggak benar ini Bang. Jadi wajar setiap hari banyak yang mualaf ini. Alhamdulillah. Oke, baik Bang. Iya, kalau saya pengikut Yesus Bang, karena ajarannya. Tapi Yesus ada Tuhan, tapi mereka ini yang kadang-kadang yang membalikkan fakta, yang muter-muter ini sehingga banyak yang sesat ini. Iya, kayak si Leo tadi. Iya, itu si Leo tadi itu dia kan Abang minta jeda 10 menit. Terus dia saya ngikutin di room dia. Woi, ngoceh-ngoceh dia. Air cair, ada air yang nggak cair. Logikanya aja air itu pasti cair lah. Start betul itu. Ada kawan-kawan dia naik gak? Ada Bang, tadi 2 Bang. Saya disuruh naik, selalu saya di-kick terus sama dia itu Bang, karena saya beda dengan dia itu. Oke, pasukan hore. Orang tadi bahas air dan cair, dia lari ke bensin. Iya, bensin. Lah apa bensin? Bensin kan cair juga itu. Makanya luar biasa nih Bang, banyak ini. Makanya banyak yang beleng-beleng ini Bang. Banyak beleng-beleng, betul. Gasa-gasa aja Bang. Oke lah, kenal ya Bang. Saya makasih ya Bang. Makasih. Yo, turunin Bang. Makasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Belajar juga ini. Siap. Semoga bisa jemput hidayah Bang. Ya, makasih Bang. Makasih. Itu dia nunggu itu Bang. Oke. Nanti disangkap ngecut Bang Juma itu. Kami di bawah ngeliat, mendengarkan aja. Yo, makasih Bang. Makasih Bang. Teman-teman kita kesana lagi boleh ya?
kita uji logikanya lagi, kita ikuti maunya apa gitu. Tapi kemarin itu di Bang Dehe bisa loh aku naik di komalnya dia dan dia naikkan tamu lain. Aku sih maunya kayak gitu. Jadi teman-teman Oten yang sakti mandraguna, maksudnya mulutnya kayak mantra, silakan naik ke sana, iya kan? Silakan naik ke komalnya siapa Bang itu, Bang Leo, hadapi saya kan gitu. Belum diterima sama dia. Pote-pote dia coba teman-teman sampaikan ke dia bahwa saya sedang menunggu. Belum diterima sama dia, teman-teman. Lucu ya, logikanya gimana itu seorang pendeta kok kayak gitu ya? Berbicara mengenai zat dengan sifat, berbicara mengenai esensi dengan sifat dari esensi itu sendiri. Katanya aku nggak bisa membedakan. Kok lucu ya? Padahal kan udah sangat jelas saya jelaskan. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran Allah itu zat, itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu pengakuan tentang zatullah. Zatullah artinya hakikat Allah. Dan itu bukan ayat suci Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu zat. Kalau zat itu kan materi dalam bahasa Indonesia, ya kan? Zat itu materi. Sedangkan Allah itu bukan materi. Jadi zatullah itu berbicara mengenai hakikat Allah yang bukan materi seperti makhluk dan seterusnya. Kenapa dia nggak terima ya? Lucu karena dia mengatakan Tuhannya tidak terbatas oleh makhluk. Lah, Yesus makhluk, jadi daging dia. Jadi daging berarti kan ya ini. Udah ada. Nah itu. Ya oke. Udah ada kan itu? Udah. Mau kabur dia. I'll be back. Apalah ini. Halo, semangat malam. Kita lanjut Bang. Baik. Zuma, tolong dikurangi dong ad hominemnya. Ya. Supaya diskusi kita bagus. Oke. Abang juga kurangi ini merajuknya. Saya nggak merajuk, apa yang merajuk? Diskusi kok merajuk? Diskusi itu yang kedepankan itu kemampuan berpikir, kemampuan beranalisa, kemampuan untuk mengolah kata, ya, kemampuan untuk menarasikan. Gitu loh yang dikedepankan semua. Jangan mengedepankan itu ad hominem ya, atau retiring tuh loh. Kamu juga melakukan itu. Baik. Silakan. Oke, ini giliran saya semua ya. Boleh, silakan. Gitu. Iya. Timernya. Fokusnya ke ini. Fokusnya bagaimana saudara bisa membuktikan Yesus bukan makhluk. Itulah. Saya sudah buktikan tadi dengan memberikan contoh. Yesus makhluk. Dengarkan dulu semua. Jangan dulu jadinya dipotong Tuhannya dong, terbatas. Ya. Oke. Saya sudah bilang manusia ini terbatas, tetapi bukan manusia dapat membatasi Tuhan. Tuhan kok dibatasi? Gimana sih? Allah kok dibatasi? Ya, Tuhannya ya kelihatan. Allah tidak bisa kamu lihat kan cuma? Kamu bisa melihat Allah. Seberapa hebat kamu bisa melihat Allah? Makanya karena kamu tidak bisa melihat Allah, Allah itu cuma tinggal dalam bayangan kamu, menurut pikiran kamu. Sementara dalam iman Kristen itu Allah menyatakan diri di dalam rupa manusia. Oke? Dasar Alkitabnya ada. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian ke-14. Di Kolose 2 ayat 9 bilang begini. Sebab dalam dialah
berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan keilahian. Artinya seluruh hakikat Allah itu ada dalam tubuh manusia Yesus Kristus. Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kemanusiaan. Manusia tetap terbatas. Makanya dia bisa tidur, ya, dia bisa lapar, karena dia manusia. Kenapa manusia? Karena memang dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan Bang Zuma dan saya. Karena Zuma tidak berdaya dengan kuasa dosa. Setiap hari Zuma, ya, diintip oleh dosa. Gitu loh. Dia ngintip selalu Zuma nih. Dosa itu selalu mengintip. Dan manusia tidak punya kemampuan, tidak berkuasa untuk menghilangkan dosa, karena dosa sudah berkuasa pada manusia. Setiap hari, setiap saat, dosa senantiasa mengintai manusia, ya, termasuk kepada Bang Zuma. Nah, sekarang saya kembali kepada Allah yang tak terbatas. Saya tanya kepada Zuma, ya, menurut Zuma, apakah di dalam Allah, di dalam kemahakuasaannya yang tak terbatas, melampaui segala yang diciptakan, bisa tidakkah dia dalam kemahakuasaannya dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Silakan. Oke. Ambil aja waktu saya. Silakan. Baik. Jadi di dalam Islam, ya, apakah Tuhan itu bisa mengambil rupa manusia untuk menyatakan dirinya? Al-Quran surah Kahf menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat 16, Tuhan kemudian lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu ke urat leher manusia itu sendiri. Jadi Tuhan menyatakan dirinya, sanurihim fi ayati fil afaq wa fi anfusihim. Ya, jadi ketika Al-Quran menjelaskan Tuhan menyatakan keberadaannya di seluruh penjuru, bukan berarti Tuhan itu menjadi makhluk. Ada hal menarik tadi ketika saudara mengatakan bahwa Zuma, ini waktu saya gitu loh, jangan dulu kamu menjelaskan, jangan bawa ke urat leher lagi, nanti kamu salah gitu. Ya? Gimana sih? Saya disuruh Ya, habis kamu itu telah membuat kesalahan tentang urat leher, kamu singgung lagi, itu nggak usah. Loh, ya? Kan Anda bertanya tentang Tuhan saya, kan? Iya, saya cuma bertanya konsep, dan saya bertanya, Zuma tidak menjawab. Apakah di dalam kemahakuasaan Allah bisa dia tidak dalam kemahakuasaannya menyatakan diri dalam nggak bisa. rupa manusia? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Allah Maha Kuasa kamu bilang tadi. Maha Kuasa, makanya dia nggak bisa menjadi Yesus. Lah Karena Yesus bagaimana tidak kalau Maha Kuasa. kamu bilang dia Maha Kuasa, kamu mengakui dia Maha Kuasa? Apakah Entar Yesus dulu, Maha saya Kuasa? katakan. Kamu Apakah dengar Yesus dulu, Maha Kuasa? kita bicara dulu tentang kealahan. Ya, saya balik lagi. Apakah Yesus Maha Kenapa Kuasa? saya balik lagi? Karena ternyata Zuma tidak paham tentang Allah yang transenden. Ya, makanya saya tanya dulu, apakah Yesus Maha dulu, Kuasa? Zuma, kamu bertabrakan lagi kamu kali ini, ya. Jawab dulu, kebertabrakan Bang. kamu di mana? Saya tunjukkan. Jawab Ya. dulu, Bang. Kamu Apakah tadi Yesus Maha mengatakan, Kuasa? dengar, saya tunjukkan kamu bertabrakan lagi dengan logika kamu. Dengarkan. Kamu mengatakan tadi Allah itu Maha Kuasa. Yes. Nah, tiba-tiba menjadi tidak Maha Kuasa. Ya, nggak bisa. Karena Nggak bisa dia Tuhan saya menjadi Maha Kuasa. Dengarkan dulu. Nah, bertabrakan kan? Berarti Ya, kamu mengatakan begini. Dengarkan dulu logikanya. Kalau kamu mengatakan Allah Maha Kuasa, tapi ternyata di dalam kemahakuasaannya kamu selipkan ketidakmahakuasaan. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Maha Kuasa tapi tidak Maha Kuasa. Silakan jawab. Oke. Allah Maha Kuasa sehingga dia tidak menjadi makhluk. Karena makhluk itu tidak Maha Kuasa. Karena Tuhanku Maha Kuasa, makhluk tidak Maha Kuasa, maka Tuhanku tidak Maha Kuasa. Apakah Yesus Maha Kuasa? Tidak. Oleh karena itulah Tuhan tidak menjadi Yesus. Logikanya bukan itu, Zuma. Cuma gunakan nalar kamu dengan bagus. Ya, dalam berbahasa Indonesia yang lebih cemerlang. Supaya kita semua dapat edukasi di sini. Tuhan kita itu bicara Maha dulu Kuasa. logika, ya. Tuhan itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tetapi Ya. tidak Maha Kuasa kan? Kok bisa?
Kamu bilang itu tadi itu tidak di maha kuasa. Anda. Itu di Anda. Nah, itu Tuhan tadi Anda. kamu yang bilang kok di saya. Kamu bilang Allah itu maha kuasa. Iya. Tapi tidak maha kuasa karena dia tidak dapat menjadi manusia. Loh, kok bisa jadi kayak gitu? Nah, kan itu kan pertanyaannya kan. Dengarkan. Saya tanya ke kamu. Di dalam kemahakuasaan Allah, pertanyaan saya, simak baik-baik. Gunakan kemampuan, seluruh kemampuan nalar kamu dalam berbahasa. Allah itu maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, ya, tidakkah dia dapat menjadi manusia dalam kemahakuasaannya? Tidak. Nah, bertabrakan kan? Tadinya maha kuasa. Kenapa jadi tidak maha kuasa kalau dia menjadi manusia? Karena manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan saya maha Kenapa kuasa. kamu membatasi Allah gitu? Katanya maha kuasa. Kamu membatasi Allah. Katanya Karena maha manusia kuasa. memiliki keterbatasan. Yang saya tanyakan bukan manusia. Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Nggak bisa. Nah, bagaimana kamu membatasi Allah yang tak terbatas itu cuma dengan kata nggak bisa? Oke, berarti Tuhan Anda bisa Justru jadi tidak semut. mungkin. Oke, saya ikuti logikanya ya. Pertahankan Tuhan ya. Anda bisa jadi semut. Pertahankan logika kamu. Baik. Oke. Buat apa dia jadi semut? Loh, kok ditanya Buat apa dia jadi semut? begitu? Nah, memang karena Allah menjadi manusia, dengarkan. Karena Allah menjadi manusia ada tujuan. Ini bukan ada alasan. masalah. Ini Ya? bukan masalah. Ada sebab akibat. Kamu tahu kan apa itu namanya kasualitas? Kenapa ini? Kok Sebab akibat dulu, Suma. Itu bicara logika. Ya? Tuhan Anda bisa. Jangan lari, Tuhan Suma. Anda mengatakan Jangan Tuhan lari, Anda Suma. maha kuasa. Anda mengatakan Tuhan Jangan Anda maha lari, kuasa. Suma. Saya tanya. Dia maha Ya? kuasa, maka dia jadi Kamu bawa manusia. ke semut. Sekarang Saya tanya, buat apa jadi semut? apakah kemahakuasaan Tuhan Anda ini bisa jadi semut? Semua red hearing lagi. Semua harus bertitik tolak sebab akibat kasualitas. Jadi ada logika Saya di ulang situ lagi. yang harus kamu jangan dipotong. Pertanyaan saya. Ada Pertanyaan logika saya. di situ yang harus kamu jelaskan. Saya katakan Allah datang ya menyatakan diri dalam rupa manusia. Logis di dalam kemahakuasaannya. Memang harus manusia. Karena dia datang untuk manusia. Dia bukan datang untuk semut. Makanya saya tanya, kalau kamu mengatakan Allah menjadi semut, alasannya apa? Silakan. Iya. Alasannya apa Allah mau menjadi semut? Oke, bukan masalah alasan, ini masalah maha kuasa. Lah, kok kamu menghindar gitu loh? Kenapa Kamu menjawab saudara? tapi tidak ada alasannya. Kenapa saudara tidak pernah mau mengizinkan saya bicara? Kenapa? Oke, tapi harus logika ya. Sebegitu Jangan menghindar. paniknya. Sebegitu paniknya Anda. Alasan Panik atau Tuhan kamu gitu loh. Tuhan Sebegitu paniknya Anda- kamu yang panik atau saya gitu loh. Kamu menghindar terus, red herring terus. Jelaskan Tuhan itu Anda- alasannya. Tuhan Anda maha kuasa. Anda tahu manusia itu Jelaskan tidak- alasan saya. Saya bertanya ke kamu, jawab pertanyaan saya. Tuhan Anda maha kuasa. Anda tahu manusia itu tidak maha kuasa. Tapi Siapa Tuhan bilang Anda- manusia maha kuasa? Siapa yang menyatakan manusia maha kuasa? Cacat berpikir lagi kamu. Berarti Zuma, Tuhan Anda cacat berpikir lagi kamu Zuma. Ya? Berarti Tuhan Logika Anda- falasi lagi kamu Zuma. Berarti Tuhan, saya boleh bicara nggak ini? Saya boleh bicara kan? Nah, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Lalu dia menjadi manusia. Manusia itu kan ufuk di mana keterbatasan itu ada. Terbatas dia. Jadi ketika Tuhan maha kuasa menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Itulah yang terjadi di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahwasanya Tuhan Anda mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya. Lalu turun menjadi daging manusia. Kenapa dia mengosongkan diri? Kenapa tidak mempertahankan keilahiannya? Karena dia masuk ke dalam zona makhluk, zona kemanusiaan. Maka dengan kata lain, Tuhan Anda yang maha kuasa, ketika dia menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang seketika.
Apa buktinya? Saya kasih dalil. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan yang tadinya maha kuasa seketika menjadi hilang kuasa. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Tuhan yang tadi maha kuasa sekedar berbicara saja sudah tidak bisa. Tuhan Anda jadi terbatas karena dia menjadi makhluk. Dia menjadi Yesus, menjadi manusia yang tak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Berarti Tuhan Anda terbatas. Tuhan saya tidak terbatas. Makanya ketika Anda berbicara mengenai konsep ketuhanan Anda yang maha kuasa, sehingga dia bisa menjadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Hilang kemahakuasaannya, nggak ada lagi. Ketika Tuhan Anda yang maha kuasa ini menjadi bayi, dia bisa apa? Hah? Dia cuma bisa berak celana. Tuhan Anda cuma bisa berain dirinya sendiri, pipisin dirinya sendiri. Masih mending semut. Semut tidak berain dirinya sendiri. Semut tidak perlu kemudian untuk merangkak supaya dia bisa berdiri, karena memang dia dicipta untuk merangkak. Semut tidak kencing diri sendiri. Lebih kuat semut daripada bayi Yesus. Semut begitu dilahirkan dia sudah bisa berjalan. Semut begitu dia dilahirkan sudah bisa lari. Yesus Tuhan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia tidak dikasih nete sama ibunya, kena busung lapar. Kalau dia tidak dikasih makan, Tuhan Anda itu menjadi bonsai, manusia kerdil. Hah? Yesus tidak diselimutin kedinginan, dia kena flu. Semut tanpa pakaian bisa berjaya. Semut tidak pernah sakit. Semut tidak pernah takut. Semut tidak pernah lapar. Semut tidak pernah ngantuk. Semut tidak pernah tidur. Semut lebih hebat dari bayi Yesus. Jadi adalah kalau Anda memikirkan Tuhan Anda maha kuasa, lalu kemudian Tuhan Anda itu bisa menjadi makhluk, maka adalah lebih pantas Anda mengimani daripada menjadi bayi Yesus. Semut bayi, anak semut tidak perlu disuapin sama ibu semut. Semut bayi tidak perlu dinetein sama ibu semut. Tuhan Anda harusnya lebih layak jadi semut daripada bayi Yesus. Kasihan abang ini, kasihan abang ini. Gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan Anda tak berdaya. Ingat saudara Leo, ingat. Anda membawa data barusan, Kolose 2 nomor 9. Apa kata data itu bang? Apa kata Kolose 2 nomor 9? Secara jasmani, keilahian itu secara jasmani, penuh secara jasmani keilahian Tuhan Anda. Tuhan Anda secara jasmani tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan model apa itu? Tuhan kok ngantuk? Padahal secara jasmani dia telah berdiam pada diri Yesus. Tuhan Anda secara jasmani sepenuhnya berdiam pada diri Yesus. Ayo, Tuhan Anda itu kuku-kukunya, kulupnya itu semua penuh dengan keilahian. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa? Kayak itu Tuhan error. Irasional konsep abang ini. Makanya Tuhan itu nggak bisa jadi Yesus, karena Yesus serba keterbatasan. Catat itu. Lebih hebat semut daripada bayi Yesus. Semut tidak lapar. Semut tidak ketiduran. Semut tidak ketakutan.
Semut, meskipun semut, dia hebat pada habitatnya. Yesus, iya, nenen mama, iya, mama makan ma, mama dingin ma, mama lapar ma. Ini Tuhan Anda, Tuhan Anda itu yang Anda andalkan, Tuhan Anda tuh. Katanya maha kuasa, kok turun ma, Yesus di celana ma. Hah, begitu kali Tuhan Anda. Lebih bagus Tuhan jadi semut. Semut tidak pernah berak di celana, semut tidak pernah pipis celana. Bahkan seekor semut bisa membunuh gajah. Yesus malah dibunuh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa bisa jadi makhluk, saya lebih mendukung Tuhan Anda jadi semut daripada menjadi Yesus. Gitu. Begitu Pak Leo. Ya. Jadi saudara, kalau ingin berlogika, logikalah yang sehat. Masa Tuhan maha kuasa tapi bisa menjadi tidak maha kuasa? Gimana sih? Gimana Om Leo ini? Ada-ada aja. Kenapa suaranya hilang di sini, Pak? Kenapa suaranya nggak ada di sini? Hilang. Kok hilang? Jadi mumpung Anda belum ada suara, dengarkan saya Pak Leo, dengarkan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu tidak jadi makhluk karena dia maha kuasa. Dengar dulu, jangan ngomong sendiri. Allah yang maha kuasa tidak menjadi manusia karena manusia itu sifat makhluk. Sedangkan Tuhan saya tidak memiliki sifat makhluk itu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang Yesus, Al-Quran saya mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Jadi Tuhanku maha kuasa menciptakan Yesus. Kalau Anda beda. Tuhan Anda yang maha kuasa menciptakan daging, habis itu dia masuk ke dalam daging. Setelah dia bertengger di dalam daging, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Lupa kalau dia adalah Tuhan yang turun menjadi daging. Ketika datang malaikat kepadanya, dia juga ketakutan. Lupa kalau dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini pola apa yang Anda bangun? Konsep apa Tuhan maha kuasa kayak begitu? Tuhan maha kuasa turun menjadi tidak maha kuasa, lalu berdoa kepada yang maha kuasa, sementara dia juga tidak maha kuasa. Apalagi dia itu kepenuhan keilahian tapi berdoa kepada yang maha kuasa, dan katanya dia adalah yang maha kuasa, turun ke bumi, lupa kalau dia adalah sang yang maha kuasa. Ini gimana ceritanya Tuhan kayak begitu Pak Leo? Mending Tuhan itu menjadi semut daripada jadi Yesus, gitu loh. Gak ada manfaatnya. Pencipta langit dan bumi jadi Yesus itu buat apa? Hah? Buat apa? Tuhan menjadi Yesus itu buat apa? Untuk apa Tuhan jadi Yesus? Untuk nebus dosa. Tuhan tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai. Untuk apa Yesus jadi Tuhan menjadi manusia? Untuk jadi Yesus untuk apa coba? Hah? Untuk nebus dosa. Lah Tuhan tinggal bilang, dosamu telah kuampuni, selesai, tuntas semuanya. Lalu buat apa dia menjadi manusia coba? Adalah lebih bermanfaat Tuhan Anda kalau dia jadi semut daripada dia jadi manusia. Tapi faktanya setelah dia menjadi manusia, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kok bisa jadi kayak gitu? Kalau di Islam, hebatnya di Islam Tuhannya,
Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Wah, keren. Makasih sahabat-sahabat, keren itu. Tapi kalau Anda, gimana ceritanya Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Kalau Tuhan Anda jadi semut, dia langsung hebat. Semut itu sesuai dengan kadar semut. Tapi Tuhan aja jadi manusia, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba, di mana logika Anda? Di mana logika Anda? Alam semesta jagat raya ini diurus oleh bayi yang cebok sendiri aja nggak bisa. Alam semesta yang begitu luas. Anda lihat kalau ada gempa sedikit saja, hancur belahan bumi ini. Ini tidak ada yang jaga, jadi bayi penjaganya, jadi bayi. Penjaga alam semesta jadi bayi. Dunia yang luas ini dijaga oleh bayi kecil imut. Yang aroma kentutnya aja dia nggak bisa bedakan ini bau duren apa bau cempedak. Hah? Mending Tuhan Anda itu jadi semut daripada jadi Yesus. Nggak ada manfaatnya jadi Yesus. Apa manfaatnya jadi Yesus? Untuk nebus dosa. Domba kambing juga bisa dipakai. Bahkan kalau Anda baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga bisa nebus dosa. Kalau kok Tuhan jadi manusia nebus dosa gimana ceritanya? Apa yang Anda ingin jual di situ? Apa yang ingin jual? Tuhan jadi manusia manfaatnya apa? Hah? Itu tai sapi di Keluaran 29, tai sapi bisa nebus dosa. Ayo. Gimana sih abangku ini? Ada-ada aja. Kenapa suaranya hilang, Bang? Suaranya hilang kenapa? Suara abang di sini hilang, nggak bisa bersuara. Suaranya hilang di sini, nggak ada suara abang di sini, nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Mana suara? Nggak ada suaranya. Saya cuma katakan kepada abang, adalah lebih baik Tuhan Anda yang Anda sembah itu yang bertanduk 7 bermata 7, lebih baik dia datang ke bumi jadi semut daripada jadi Yesus. Karena setelah jadi Yesus kita udah lihat kondisinya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Yesus pun percuma. Jadi Yesus tak ada manfaatnya. Kabur dia, teman-teman. Kabur. Emosi dia, emosi. Mulai emosi dia. Emosi dia, teman-teman. Mulai emosi dia. Emosi. Aduh, aku harus lihat dia di mana. Coba aku lihat di sini ya. Dia ngomong apa di sana? Aduh, Pak Leo. Emosi dia, Pak Leo. Aku coba tengok di sini dia ngomong apa di kobalnya. Emosi dia, teman-teman. Emosi dia. Nggak bisa ke suaranya, nggak ada. Leo. Oh, ini dia. Dia ngomong apa ya? Memang suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, hilang. Aku udah pulih, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, teman-teman. Bicara sendiri. Nggak ada suaranya. Nggak ada. Pendetanya nangis. Ya Allah. Lumayan yang nonton. Ada 500 orang yang nonton di sana, Oten. Nggak ada suaranya, dia pote-pote. Nyiki, 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 nyiki. Masa orang generasi lucu. Menderita kita buat, orang tua ini menderita kita buat. Menderita. Masuk, menderita kita buat.
Waalaikumsalam. Bentar lagi nak, saya 15 menit lagi. Kasih ya. Gak ada suaranya teman-teman, menderita yang derita. Paleo, maafkan dirimu sendiri. Allahu Akbar. Masalah generasi hancur sudah ini, hancur. Masalah generasi. Masalah generasi, masalah hancur sudah. Toko dong. Ya, Belum ada. Gak ada suara bang. Belum ada suara sampai sekarang. Belum ada suara sampai sekarang gitu. Walah. Saudara dari mana? Katolik? Protestan? Ya, Islam bang, Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wes mantap sekali. Iya. Saya penggemar setia Bang Juma. Alhamdulillah, makasih. Tapi ini gimana ini? Kasihan kali orang tua ini. Kenapa sudah dia ini? Masalah generasi. Masalah Pandra Mintongi, Pandra ki kodong. Balas si orang tua ya. Asli naminjo ya, Pandra Mentong asli nah. Ada yang bilang gini, Leo sedang curhat kepada iblis. Kok bisa nggak ada hilang suaranya? Dan dia nggak sadar lu. Lu. Padahal udah banyak yang typing tapi nggak sadar tuh. Iya, terbawa emosi dia. Nggak ada suaranya, udah dibilang. Nggak ada suara. Nggak ada. Balas si pandeta ya kau. Oh mama Oke, Pak Guru siap. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Iya, makasih Adek ya. Dukung terus kita ya, makasih. Istiqomah kita dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Leo stres dia. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Islam Bang. Alhamdulillah. Kita cari yang non Muslim dulu, minta tanggapan. Halo, semangat malam. Halo. Emang gue nak kakak cewek apa? Apaan sih penjual kalomang kok naik? Oke, mumpung kau naikkan Jumat, anjing lebih berada daripada anjing lebih berada. Emosi dia. Iman rasa. Assalamualaikum. Semangat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leo itu udah kebanyakan makan obat cacing gitu. Gitu ya. Udah membalikkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mang Juna. Rujak lah gitu Bang. Mang Juma sehat. Sehat. Bagus typingnya. Itu udah nggak habis kata-kata, memberikan fakta. Itu bunuhnya itu Leo. Lacap gas. Iya, siap. Makasih. Jakarta hadir mendukung diri Abang. Oke Abang, makasih ya. Ya Bang Zuma, sehat. Siap, amin. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, dari Katolik, Protestan. Saya Islam Bang Zuma. Mungkin ada sedikit pertanyaan tentang Islam yang ingin saya tanyakan biar saya lebih paham tentang lebih dalam Islam. Bolehkah saya bertanya Bang Zuma? Bisa lewat DM Bang, lewat DM. Lewat DM aja? Iya, silakan. Nanti insya Allah saya balas. Boleh ya? Oh baik.
Terima kasih Bang Zuma. Makasih saudara. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam saudara Sulis. Ya, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Abang? Iya Muslim Bang. Ini dari Jawa Timur Bang, di Trenggalek. Iya. Bang dari Kota Bogor. Iya lu. Lanjut terus Bang, saya dukung Bang. Oke, makasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih. Iya, makasih Bang ya. Kita cari Oten ya. Oh iya Bang, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini sama-sama. Bang Zuma ini Bang. Siap. Thank you abangku. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Doi. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya. Semangat terus Bang. Lanjutkan perjuanganmu. Makasih abangku, makasih. Thank you. Oke, makasih ya. Kita naikkan ulat bulu dulu Bang. Makasih, thank you. Oke. Kenapa anjing lebih beradab daripada Muhammad? Saya buktikan contoh. Lebih beradab anjing daripada Muhammad. Tanya, itu suaranya nggak ada Bang Leo. Suaranya masih menderita dia, masih stres. Masih ngoceh-ngoceh sendiri. Ngoceh-ngoceh dia, ngoceh-ngoceh. Ngoceh-ngoceh. Ada yang naik kasih dia musik kan? yang di bawah pada bohong, ini nggak ada suaranya, ini Bang Leo nggak kedengeran. Cuma Bang Leo ngomong-ngomong. Apakah suara saya kamu dengar? Baru kedengaran. Tadi nggak ada dari Bang Zuma, tadi nggak ada Bang Leo ngomong. Zuma yang menutup. Kok aku yang nutup? Bukan itu. Iya. Iya. Zuma itu seperti dia menggunakan maskernya. Dia selalu bersembunyi ya. Wajahnya di balik maskernya. Sebagaimana dia selalu bersembunyi ketika saya memberikan pertanyaan. 3 pertanyaan saya tidak dijawab. Iya. Ada satunya, yaitu ketika dari awal dia menarasikan tentang Allah yang goib dan Allah yang zat. Allah yang zat aneh. Ya, makanya justru saya memperjelas ketika dia mencoba analogikan dengan air. Saya katakan fitnah dia teman-teman. Tidak semua yang cair itu adalah air. Fitnah dia. Emosi dia. Kita dengar dia curhat dulu ya. Dalam pemahaman fisika, ya, bensin juga adalah cair. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Menjelaskan dengan baik, ya, apa itu zat dan apa itu goib. Dan tetapi ketika dalam penjelasan kalimatnya terakhir dalam menutup poin Allah yang goib dan Allah yang zat, dia menyatukan. Ya, katanya sama, katanya beda. Kenapa ujung-ujung penjelasannya dia membawa pada Allah yang sama? Ya, Allah itu adalah maha goib. Kan dia menjelaskan begitu. Ada juga goib-goib yang lain, maka dia dikatakan goib. Mereka dikatakan goib, jin dikatakan goib, iblis dikatakan goib. Mereka jin dan iblis itu berarti kalau dikatakan goib, berarti ada pada satu titik. Dia ada pada satu titik meskipun tidak kelihatan. Nah, kalau dia maha goib, berarti kalau saya mencoba menarik narasi yang dikemukakan dari kegoiban itu, ya, setan goib, malaikat goib, jin adalah goib dan alam maha goib, berarti cuma mencoba mengatakan Allah yang ada itu pada satu titik. Makanya dia tidak paham dengan apa yang saya jelaskan. Babi hidup.
Anjing hidup, monyet hidup, kera hidup, Leo hidup. Berarti Leo ada pada satu titik dengan babi. Idiot. Tidak mungkin Allah dapat dibatasi dalam rupa manusia. Tetapi Allah nyata di dalam rupa manusia. Allah itu menjadi terbatas. Saya tanya, ya, bagaimana Allah bisa membatasi kealahannya? Nggak bisa dijawab, cuma ngomong aja. Ya kalau begitu Allah terbatas. Bagus nggak diskusi seperti ini? Silakan teman-teman. Bagus tidak berdiskusi model begini? Iya tahu. Iya tahu. Teman-teman yang mengikuti saya pasti dengar suara Zuma, pasti dengar juga suara saya. Kalau mereka masuk ke komen saya, lalu kenapa Zuma tidak terdengar? Berarti dia sengaja menutup suara saya. Gimana ceritanya? Aku sudah ada di sini, kamu ada di sana. Kok bisa aku yang buat suaramu gak keluar? Hebat kali aku ya. Nol besar. Sehingga dia mengatakan, kenapa Allah tidak menjadi semut? Saya kejar lagi. Apa alasan Allah untuk menjadi semut? Kalau Allah datang dalam rupa manusia, ada alasannya. Allah menjadi semut, apa alasannya? Menghindar aja, bersembunyi di balik maskernya. Itulah semua kamu. Aduh, parah. Secara gentle aja. Saya sebagaimana saya berdiskusi dengan siapa tadi? Darmo. Oke teman-teman, kita tutup dulu, kita sholat isya. Nanti habis isya kita lanjut lagi ya. Nanti coba habis isya kita ini lagi sama dia, ajak lagi dia teman-teman, mana tahu masih mau dia. Oke ya, kita isya dulu teman-teman semua, rehat dulu, kita sholat isya, habis itu nanti kita live lagi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan live kembali. Kita tutup, dan sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman ketika ada kesalahan, ada hilap, atau ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Dan kepada saudara kami Kristen yang melihat perdiskusian saya dengan pendeta senior Pak Leo, dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan, yang saya uraikan dari dia ini terkait dengan konsep Tuhan masuk di logika Anda, saya mengatakan adalah Tuhan, kalau memang Tuhan Anda itu bisa jadi makhluk, bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan Anda itu memang bisa kehilangan kemudian ketuhanannya, maka adalah lebih baik Tuhan itu menjadi semut. Untuk apa menjadi semut? Tanya semut. Karena semut pasti butuh Tuhan. Semut pasti butuh sesuatu yang kadarnya tentang semut. Pasti itu. Seperti binatang lain juga butuh kadar sebagaimana habitatnya. Ya. Jadi Anda bisa berbicara, saudara Leo bisa berbicara, Tuhan Anda bisa menjadi manusia karena Anda memiliki kepentingan di situ. Apa itu? Dosa maksiat Anda ingin Anda ditebus. Ya, mungkin semut, karena mereka semut ini punya takaran sendiri, punya kadar sendiri, mereka juga punya kelemahan-kelemahan yang memungkinkan bagi dia yang bisa mengerti hanyalah semut. Kan begitu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda jadi manusia, kami manusia yang tidak menuhankan Tuhan Anda yang jadi manusia itu jadi tertawa doang. Gimana Tuhan jadi manusia? Sementara ketika dia menjadi manusia, dia tidak langsung jadi dewasa. Dia jadi bayi dulu. Gimana? Masuk logika anda ini Tuhan jadi bayi yang tak berdaya, yang tak bisa ngapa-ngapain? Ayo, masih mending di Islam, nabinya dari bayi sudah bisa bicara. Ya Tuhan anda nggak ceritain Tuhan anda bisa bicara pada saat masih bayi? Nggak ada ceritanya. Lebih hebat nabinya umat Islam, yaitu Nabi Isa. Nah itulah makanya saya katakan, saudara-saudara yang mendengarkan, saudara non-muslim yang mendengarkan dialog saya dengan Pak Pendeta Leo tadi, kalau ada hal kebenaran yang saya sampaikan dan menggores hati anda, semoga itu bisa menjadi sebab musabab anda bisa mendapatkan hidayah, amin. Dan kalau anda tetap aja juga seperti sifatnya Pak Leo, silakan datang sebentar habis isya, kita uraikan kemudian apa yang saya bahas tentang hakikat Tuhan. Saya Zulkifli Mambas ya bersedia untuk meladeni teman-teman
ketika mau berbicara mengenai hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Habis Isya silakan naik ke sini. Kita tutup teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan saya, kesenangan saya hari ini adalah bahwa jaringanku mantap betul.